Ya, oke. Oke, siap. Baik, apakah semuanya sudah siap peserta? Insya Allah Insya siap. Allah siap. 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 Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan webinar bedah buku Logical Fallacy ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustadz Muhammad Nuruddin yang telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber sebagai narasumber webinar bedah buku Logical Fallacy ini. Yang kami hormati juga panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan acara webinar ini. Dan juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk berpartisipasi dalam acara webinar ini. Baik, sebelum kepada materi berlangsung, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan ya. Yang pertama, acara webinar ini pada dasarnya memang acara yang diselenggarakan oleh BEM yang bernama Ittihad Tholabah. Boleh dicek IG-nya di Ittihad Tholabah, @Ittihad Tholabah, yang berada dalam naungan Kuliah Madinah Islamiyah yang bertempat di Tasikmalaya, Cineam. Mengadakan acara webinar Logical Fallacy ini, webinar bedah buku Logical Fallacy ini dalam rangka seperti tertera dalam bukunya, menguak kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Ini sangat menarik bagi saya sendiri untuk menjadikan bedah buku untuk dibedah gitu bukunya. Dan berinteraksi dengan penulis pun sehingga bisa memperkuat apa yang telah kita baca gitu. Ataupun yang belum beli bukunya bisa menjadi lebih tertarik untuk membeli bukunya gitu. Kemudian sebelum kepada acara inti, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari penulis. Nama Muhammad Nuruddin LC, lahir di kota Sukabumi 19 Desember tahun 1994. Beliau menamatkan sekolah dasar di SDN Lembur Tengah Sukabumi tahun 1999 sampai 2005. Lalu melanjutkan studi SMP dan SMA di Pondok Pesantren Babu Salam Tangerang tahun 2005 sampai 2011 dan lulus sebagai pemecah rekor nilai tertinggi di pesantren tersebut dengan predikat Mumtaz Cum Laude. Kemudian beliau lulus dari Universitas Al-Azhar pada tahun 2016 di Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Selama menjadi mahasiswa, pernah aktif sebagai anggota kajian Lakpesdam NU, Pimred Buletin Terobosan, Pimred Jurnal Himah PPMI, Koordinator Hiwar, dan Koordinator Forsila. Kini masih tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Al-Azhar dengan jurusan yang sama. Aktif menulis di beberapa media online seperti Kureta dan Geotimes tentang tema-tema filsafat, logika, teologi, dan isu-isu keislaman.
Di samping aktif menulis juga, beliau aktif mengajar di Pondok Pesantren Darul Arham Rajik Tanjakan. Dan karya-karya yang sudah beliau terbitkan juga sudah banyak. Di antaranya ilmu mantik, panduan mudah dan lengkap untuk memahami kaidah berpikir, diterbitkan oleh Keira Publishing. Ilmu makulat dan esai-esai pilihan seputar logika, kalam dan filsafat, diterbitkan oleh Gemala dan Keira Publishing. Hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan, diterbitkan oleh Keira Publishing. Dan buku Logical Fallacy, menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari, diterbitkan oleh Gemala dan Keira Publishing. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan dulu tata tertib dari webinar kali ini. Untuk tata tertibnya, kepada pemateri Ustaz Muhammad Nuruddin, saya mungkin kasih waktu untuk materinya sekitar 1 jam ya Ustaz. Insya Allah. Kemudian dilangsungkan dengan sesi tanya jawab. Apabila waktu mungkin sudah habis, sesi tanya jawab akan ditutup. Jadi sesi tanya jawab ini akan ditutup bila memang tidak ada pertanyaan, juga memang waktu dari acara webinar kali ini sudah habis. Dan selama acara berlangsung, dimohon untuk peserta mematikan suaranya. Kemudian jikalau bisa untuk mengaktifkan kameranya ya. Mungkin sekian dari tata tertibnya. Langsung saja kepada materi intinya, yaitu bedah buku Logical Fallacy yang akan disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Ustaz Muhammad Nuruddin LC. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa tabi'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman BEM mahasiswa kuliah Madinah Islamiyah ya, kalau saya nggak salah. Kuliah Madinah Islamiyah atas undangannya kali ini. Mudah-mudahan ini jadi perjumpaan yang baik, yang membawa manfaat baik untuk saya pribadi maupun untuk kawan-kawan mahasiswa dan seluruh audiens sekalian. Pertama, ini buku yang perlu Anda ketahui sebetulnya bukan buku baru ya. Buku yang sudah terbit sekitar 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sejauh ini resepsi atau penerimaan publik sangat saya syukuri. Terima kasih kepada para pembaca semuanya, baik yang ada di sini maupun yang tidak ikut tempat hadir. Sekarang sudah masuk cetakan ke-7 seingat saya. Jadi ini termasuk buku yang saya sangat gembira dengan penerimaan publik terhadapnya gitu kira-kira ya. Jadi kali ini saya akan mengulas semua isi buku tentunya ya. Tapi saya kira ada beberapa tema dari buku itu yang sampai sekarang tuh masih relevan. Jadi kalau kita bicara logika, itu kita bicara kaidah-kaidah yang sifatnya universal. Universal itu artinya sampai kapanpun selama orang bernalar sehat, mereka tidak akan mengingkari itu. Jadi logika itu kalau misalnya kita telaah ya, akan ada 2 macam. Ada namanya logika formal, atau sering juga disebutkan logika Aristotelian. Dalam bahasa Arab itu mantik aristi, gitu ya, atau mantik kodim. Itu logika formal. Logika yang memang berbasis pada kaidah-kaidah yang sifatnya universal.
Itulah yang kita pelajari di buku ilmu mantik. Nah, buku ini sebetulnya pada awalnya saya tulis untuk melengkapi buku ilmu mantik itu. Kalau buku mantik itu menguraikan tentang kaidah-kaidah yang sifatnya ya formal gitu ya, ada kaidah-kaidah sakleknya yang kita pelajari di buku mantik bahasa Arab itu. Nah, kalau logical fallacy ini masuk kategori logika informal, informal logic. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan istilah al-mantik ghair, yaitu yang mengungkap kesalahan model pikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan kita. Ya, tunggu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa menyangkut kesalahan berpikir ini kita tidak memiliki kaidah, enggak juga gitu ya. Cuma ini hanya soal klasifikasi saja. Jadi kalau logika informal itu lebih banyak menguak tentang kalau bahasa Arabnya itu mughalatot. Mughalatot artinya fallacies gitu ya, kesalahan berpikir. Nah, saling melengkapi sebetulnya, saling melengkapi. Kalau logika formal itu menguraikan kaidah-kaidah pokoknya yang panjang lebar itu. Nah, dalam logical fallacy atau logika informal ini kita ingin menampilkan model-model kekeliruan berpikir yang tanpa kita sadari, kita sendiri sering terjatuh dalam kekeliruan berpikir itu. Dan orang nggak sadar itu, gitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, apakah materi ini penting? Tadi moderator sudah memberikan pengantar yang ya lumayan bisa mantik kita ya. Ini sangat penting. Sebetulnya saya nggak berbicara tentang buku ini saja ya. Tapi logika secara umum itu sangat penting, terutama untuk kawan-kawan mahasiswa. Dan saya juga masih mahasiswa gitu ya. Saya bukanlah pengecualian dari kalangan mahasiswa. Itu sangat penting. Kenapa? Saya terus terang teman-teman ya, saya termotivasi untuk mendalami ilmu logika sekaligus menuliskannya dan alhamdulillah bisa menuliskannya gitu ya. Awalnya itu karena saya dapat nasihat dari dosen saya masih ingat sampai dari sering saya ulang-ulang. Di pengantar buku ilmu mantik saya sempat mengutarakan pernyataan ini juga. Dan dalam berbagai forum kalau misalnya dihadapkan dengan pertanyaan apa pentingnya belajar ilmu logika, saya sering mengutip perkataan dosen saya ini. Dosen saya ini sekarang udah menjadi mantan dekan Fakultas Usuluddin di Al-Azhar ya, namanya Abdul Muhyi Azab. Sampai sekarang kita masih ada hubungan alhamdulillah, dan saya juga banyak merujuk ke buku beliau dalam buku ilmu mantik itu. Beliau tuh bilang begini, ini perkataan orang yang memang lahu khibrah gitu kalau bahasa Arab, orang yang punya pengalaman. Beliau bilang begini, ya abnai, idza aradta an ayyakuna laka sya'nun fil ilm fa'alaika bi ilmil mantiq wa ilmit tauhid. Maksudnya begini, wahai anak-anakku, gitu kira-kira. Kalian ini kalau pengen menjadi orang yang ahli ilmu, seorang intelektual gitu ya, orang yang matang keilmuannya di hadapan mahasiswa itu, pelajari dua ilmu, dalami dua ilmu kata beliau. Apa itu? Ilmu logika, ilmu mantik dengan ilmu tauhid, ilmu kalam. Kenapa? Belakangan saya sadar bahwa ternyata ilmu logika, baik yang terkategorikan logika formal ataupun informal, itu memang penting kita pelajari karena dia menjadi fondasi dari seluruh produk pemikiran kita. Anda bisa bayangkan sebuah rumah yang mewah, kalau fondasinya rapuh, apa yang akan terjadi? Dia akan roboh. Nah, kita ini mahasiswa, pelajar akademisi gitu kira-kira dalam arti yang luas. Kita ini kan sedang membangun pengetahuan kita nih dalam berbagai disiplin ilmu. Anda mau belajar apa? Belajar tafsir, hadis, fikih, tasawuf, semua disiplin keilmuan, hatta sosiologi, politik, geografi, semua jenis keilmuan itu mereka adalah kumpulan pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda membangun rumah pengetahuan itu kalau tanpa adanya fondasi yang kokoh? Nah, logika itu berisikan kaidah-kaidah universal yang harus dan wajib kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu itu, konsekuensi pahitnya kita akan mudah terjebak dalam kekeliruan dan kesesatan berpikir. Kan malu sendiri gitu ya. Kita sudah gelar titel sudah tinggi, sudah sarjana S1, S2, S3 gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya bekal yang melandasi pemikiran kita akan terlihat rapuh. Ketika ada orang mengkritik, orang bisa mengkritik dengan mudah. Karena basisnya itu lemah. Nasihat dosen saya itu kira-kira pengen bilang begitu. Anda kalau pengen jadi orang yang berilmu, seorang intelektual yang tangguh gitu kira-kira, Anda harus mempelajari disiplin keilmuan yang bisa memahat fondasi keilmuan Anda. Yaitu ilmu logika itu. Makanya para ulama itu sering bilang ilmu mantik atau ilmu, ini kita bicara mantik dalam arti yang luas ya, yang formal ataupun yang non formal.
itu adalah madkhal likullil ulum. Itu pengantar bagi semua ilmu. Tanpa terkecuali. Saya sering menjelaskan ini berkali-kali. Kalau Anda tanya alasannya kenapa kita perlu pembicaraan secara terpisah. Gitu ya. Itu pengantar bagi semua ilmu. Nah, kemudian kenapa ilmu kalam? Ilmu kalam itu yang kita kenal dengan ilmu tauhid, ternyata memang nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau kita kan kalau belajar akidah nih di pesantren, mungkin di kampus-kampus juga gitu ya. Kita kan cuma belajar sifat Allah yang 20, yang mustahil 20, yang sifat Rasul yang wajib itu 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1 gitu kan. Sifat Allah yang jaiz 1, jadilah 50. Udah gitu doang belajar akidah. Enggak, ternyata enggak sesederhana itu. Ilmu kalam itu memuat kaidah-kaidah yang banyak sekali. Dan kaidah-kaidah itu bisa mematangkan intelektualitas kita. Jadi kalau Anda sejak awal perjalanan ilmiah Anda mendalami ilmu yang memahat fondasi keilmuan Anda dengan baik, dia ada antaranya ilmu logika ya atau ilmu kalam. Sayangnya kita masih kurang tuh hazanah ilmu kalam di Indonesia mungkin ya. Kalau di Arab kan itu saya kira banyak sekali tuh karya berlimpah dalam ilmu kalam itu. Itu luar biasa. Itu kita nggak cuma ngomongin Tuhan gitu loh. Jangan bayangkan ilmu kalam itu hanya ilmu yang bahas tentang Tuhan, kenabian, hari akhirat. Meskipun itu pembahasan utamanya, tapi di balik itu ada metode keilmuan. Saya bilang metode keilmuan yang bersifat universal, yang kalau Anda tahu, mungkin Anda akan mengira bahwa Anda telah menemukan berlian di tengah padang Sahara gitu kira-kira ya. Serius. Itulah diantara saya masih ini sebagai pemantik saja ya, bahwa Anda jangan sepelekan ilmu. Kita nggak bicara buku ini atau buku apapun. Ini kita bicara disiplin ilmu secara umum. Jadi kalau Anda menjumpai buku logika atau buku apa saja yang bisa membentuk kematangan intelektualitas Anda harus perhatikan itu dengan baik. Dan saya merasakan betul tuh. Setelah saya dapat nasihat itu, saya serius tuh belajar logika itu. Sampai pening-pening gitulah kira-kira. Tapi alhamdulillah, gitu ya. Saya merasakan terus terang secara pribadi, saya nggak berlebihan ya dengan pernyataan ini. Saya ngerasa saya sebelum belajar ilmu logika dengan setelah belajar logika itu saya merasa menjadi dua pribadi yang berbeda. Artinya ketika kita membaca buku, cara kita mengamati berbeda. Ketika Anda dihadapkan dengan persoalan hidup, cara Anda menyelesaikan persoalan juga berbeda. Karena basis logisnya itu gitu loh. Jadi kita itu dalam pengambilan sikap cara kita berbeda. Ada kematangan kan. Jadi pada akhirnya kalau kita belajar dengan tekun, ketika kita menulis, kita itu kadang mikir-mikir, ini kira-kira tulisan kalau ada orang yang mengkritik, saya bisa jawab apa? Ya udah saya bilang begini aja dulu biar orang itu nanti nggak mengkritik begini. Itu kira-kira kan. Jadi kita hati-hati. Kalau saya membuat tulisan gitu kan, saya pikirkan tuh beberapa arah bagaimana kalau nanti dikomentari begini. Saya tuliskan begini biar nggak ada orang yang berkomentar begini. Ketika kita mendapatkan informasi di berita, di internet, di YouTube, di koran, kita nggak langsung percaya. Kalau Anda sudah terbangun nalar kritis semacam itu, kita nggak akan mudah percaya. Itu bisa aja bohong. Sekarang berapa banyak loh orang yang termakan berita bohong ya kan? Karena dia nggak punya basis logika yang kokoh gitu ya. Kalau kita belajar logika kan nggak begitu. Itu Anda mengambil kesimpulan begitu. Premisnya apa? Sesuai nggak antara premis dengan kesimpulan Anda itu? Kan gitu kira-kira. Melihat orang buat pernyataan, kemudian Anda amati pernyataan itu. Orang kemudian bertepuk tangan, wah itu luar biasa, luar biasa. Diamati, ternyata premisnya begini dan begini. Masuk akal nggak itu kira-kira? Gitu ya. Jadi dalam berbagai dimensi kehidupan, apalagi bagi seorang akademisi, saya kira kaidah-kaidah universal dalam logika itu penting untuk kita pelajari ya. Sebagai bekal untuk mematangkan pengetahuan kita. Kalaulah kita bukan bagian dari insan akademis, maka paling tidak itu akan melatih kita untuk tidak termakan berita bohong, tidak mudah mempercayai. Kemarin tuh misalnya beberapa bulan yang lalu tuh yang gempar se-Indonesia, yang kabar tentang dukun palsu itu. Kenapa orang bisa percaya begitu? Kalau orang logika kan nggak begitu. Dan kita cukup sering menjumpai ya ungkapan-ungkapan yang sebetulnya itu nggak logis, tapi orang terima begitu saja. Nanti kita akan berikan beberapa contoh ya. Atau mungkin sekarang saya berikan contoh sedikit ya untuk mengoreksi beberapa. Nah, jadi kali ini kita akan mengoreksi beberapa kekeliruan berpikir yang barangkali cukup sering kita jumpai ya. Misalnya sering orang itu mengutarakan ungkapan bahwa tidak masuk akal. Oke, Anda pasti sering itu. Oh, ini gak masuk akal ini. Ini gak masuk akal. Ini gak masuk akal tuh itu saya sering sekali.
orang menyampaikan sebuah kisah, sebuah narasi, apalagi dalam agama tuh. Agama itu nggak semuanya bisa diakal-akalin. Agama itu ada loh yang nggak masuk akal. Padahal tanpa dia sadari dengan mengatakan ada bagian dari agama yang tidak masuk akal, dia sudah dua tanda petik, membunuh agama itu sendiri. Karena ketika Anda mengatakan ada dari sisi agama yang tidak masuk akal, secara tidak langsung ada yang mengatakan bahwa ada kebenaran dalam agama yang tidak rasional. Padahal ya, nah lagi-lagi nyambung tuh dengan apa yang kita tadi kemukakan, bahwa ilmu kalam itu diantara kegunaannya apa teman-teman? Dia itu melatih kecakapan berpikir, iya, tapi yang tidak kalah penting apa? Membuktikan semua butir-butir keyakinan dalam Islam dengan argumen-argumen yang rasional. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu kalam, tidak akan mungkin Anda sampai pada kesimpulan tadi bahwa ada bagian dari doktrin agama Islam, ya. Kita nggak bicara agama lain. Bagian dari doktrin ajaran Islam itu yang tidak masuk akal. Nggak ada itu. Semuanya masuk akal. Hanya saja orang kadang keliru merumuskan apa yang dimaksud dengan tidak masuk akal itu. Anda harus bedakan antara tidak masuk akal karena bertentangan dengan hukum akal dengan tidak masuk akal karena memang dia berada di luar jangkauan akal, hakikatnya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita menyimak jin, malaikat, mana itu malaikat? Masuk akal memang ada malaikat? Ada loh orang-orang yang nanya begitu. Sorga, neraka, mana mungkin tuh orang bisa abadi disiksa di neraka, kemudian ada sorga yang kenikmatannya bla bla bla. Oh itu nggak masuk akal itu. Tapi kita beriman aja, kan kita disuruh beriman. Nggak apa-apa, itu nggak masuk akal. Itu salah ya. Itu salah. Itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Sorga, neraka, hal-hal gaib, jin, malaikat dan lainnya, selama dia dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, dalam hal ini Nabi, ya, maka semua hal gaib itu benar adanya. Kecuali kalau itu disampaikan seorang pembohong, waliyazubillah, atau seorang manusia yang biasa-biasa saja, bukan seorang nabi. Siapa tuh namanya, Mas Aufa misalnya bilang sama saya, Mas, kemarin ada kejadian begini-begini, saya melihat hantu begini-begini. Saya nggak percaya, itu sah. Karena sumbernya sendiri diragukan. Dia ini siapa? Gimana saya bisa yakin kalau ucapan dia itu benar-benar 100% benar apa adanya? Nggak ada buktinya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Dukun bilang misalnya, nanti itu akan terjadi begini, atau kemarin telah terjadi begini. Kita boleh nggak percaya? Boleh nggak percaya? Manusia biasa. Nabi Muhammad itu kalau seandainya manusia biasa, yang tidak punya mukjizat, cuman tokoh sejarah saja, yang bukan seorang nabi, tidak terbukti kalau dia itu seorang nabi misalnya, kita boleh meragukan. Tapi pemaparan yang tersaji membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Kitab suci yang dibawanya adalah mukjizat. Bukan kitab suci biasa. Dia mengabarkan kisah masa lampau, kisah masa yang akan datang, gambaran tentang Tuhan, gambaran tentang... Dari mana itu semua beliau dapatkan? Sementara beliau tidak pernah belajar sepanjang hayatnya kepada siapapun. Tidak pernah tidak membaca, tidak menulis. Tidak belajar kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi dia bisa mengoreksi keyakinan orang-orang Kristen. Mengabarkan ini, mengabarkan dengan bahasa yang sampai sekarang tidak tandingannya. Kita yakin dari situ, oh ini berasal dari Tuhan pencipta alam raya. Kalau Anda nggak percaya Tuhan, kita debat dulu, Tuhan ada atau enggak. Kan gitu kira-kira. Nah, kalau Nabi Muhammad terbukti sebagai seorang nabi, semua hal gaib itu ada dan masuk akal. Masuk akal maksudnya apa? Mungkin secara akal. Akal kita nggak mandang itu mustahil kok. Nah, untuk memahami mustahil saja sekarang orang keliru ya. Sekarang kalau misalnya dikatakan mustahil, itu orang bayangannya apa? Sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Di logika itu nanti dipelajari lagi itu. Atau dalam ilmu kalam secara khusus ya. Yang mustahil itu nggak selamanya mustahil secara akal. Ya, mustahil menurut kebiasaan ada. Kayak ada orang misalnya didekatkan dengan api tidak terbakar. Itu mustahil menurut kebiasaan. Tapi secara akal itu mungkin. Secara akal itu mungkin. Itu mungkin secara akal. Agama mengabarkan kan ada manusia, seorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam dibakar tapi tidak didekatkan dengan api tidak terbakar. Itu masuk akal atau? Itu masuk akal. Itu mungkin secara akal. Tapi dia bertentangan dengan kebiasaan. Dan tidak semua yang bertentangan dengan kebiasaan itu bertentangan dengan hukum akal. Kita harus tahu itu. Tuh, belajar logika itu begitu ya. Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelihatannya itu mentereng gitu. Sekarang tuh banyak. Pemikir-pemikir ateis, sekuler gitu ya. Yang menampilkan klaim-klaim yang besar gitu kan. Menggugat segala hal dalam agama. Tapi sebetulnya kalau Anda telisik ke dasarnya itu nggak ada argumen yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai contoh kecil aja ya, untuk mendudukan apa yang tidak masuk akal
Mau tidak mau kan kita harus mempelajari. Apa sih hukum-hukum akal itu? Kan gitu kira-kira. Apa yang dimungkinkan secara akal itu? Hukum akal itu apa? Apa yang dikatakan mutlak secara akal itu apa saja? Logikalah yang membahas itu. Untuk mengatakan mustahil secara akal itu apa? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Dan seterusnya. Sebagai contoh kecil dan pembuka ya. Bahwa pembahasan logika itu kalau kita kontekstualisasikan dalam fenomena keseharian kita, apalagi dalam panggung akademik, itu sangat penting dan sangat relevan untuk kita pelajari. Baik. Di buku Logical Fallacy itu saya menguraikan sekitar 70-an ya, 70-an falasi atau kecacatan berpikir yang barangkali cukup sering kita jumpai ya. Saya juga sudah jelaskan tuh sumber-sumber utama dari buku ini tuh di daftar pustaka. Di bagian pengantar saya sempat mengutarakan juga ada 3 referensi yang saya jadikan rujukan utama, tapi tentu kita nggak menjiplak ya, kita nggak mengcopy paste gitu loh. Dia menyampaikan istilah misalnya, seperti Bennett itu, dia menyampaikan istilah, saya kemudian mengelaborasi, mencari contoh-contoh yang real gitu ya dalam percakapan sehari-hari, bahkan yang sering diperdebatkan, saya sengaja itu. Sengaja menampilkan contoh-contoh yang sering diperdebatkan orang. Terlepas apakah Anda setuju atau tidak, saya tidak dalam konteks mengokohkan satu pandangan dari pandangan yang lain, meskipun dalam beberapa hal mungkin demikian ya, tapi tujuannya adalah itu. Tujuannya ingin menggugah kesadaran pembaca bahwa ini ada persoalan yang sering Anda perdebatkan. Kalau Anda belajar logika, Anda nggak akan terjatuh dalam kesalahan semacam ini. Poinnya kira-kira begitu ya. Saya menjelaskan sekitar beberapa model kurikulum berpikir dengan beberapa rujukan ya, dengan pengayaan, contoh-contoh, uraian dan seterusnya. Juga saya menyertakan pembahasan yang sangat penting ya, teman-teman, di bagian-bagian awal buku itu tentang bagaimana caranya kita membangun argumen. Tapi uraiannya sangat singkat. Nah, di kemudian hari saya lengkapi itu, kan di buku Logical Fallacy itu ada uraian tentang bagaimana cara membangun argumen yang baik. Itu kira-kira sekitar 2/3 halaman gitu, saya kurang ingat. Kalau versi Word-nya saya 3 halaman itu, tapi kalau jadi bukunya saya nggak tahu berapa halaman. Di kemudian hari saya lengkapi itu buku itu dengan buku ilmu debat. Ilmu debat itu bukan ilmu yang melatih atau mendorong untuk rajin adu mulut gitu, enggak. Itu juga ilmu yang mengurai tentang kaidah-kaidah universal tentang bagaimana caranya membangun argumen yang baik secara logis, secara rasional. Dan itu sangat penting. Kita perlu pembicaraan terpisah kalau harus menjelaskan kaidah-kaidah dalam ilmu debat itu. Nah, setelah itu saya juga menjelaskan tentang teori kebenaran. Saya kira ini penting. Sekarang saya akan presentasi terkait materi ini dan juga materi-materi yang lain. Ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Saya juga jelaskan itu. Jadi, kalau bagi kawan-kawan yang barangkali awam sama sekali dengan logika, barangkali Anda sering mendengar atau klaim itu artinya pengakuan ya, pernyataan. Orang bilang, oh ini benar ini, oh ini salah, ini benar ini salah ini benar. Itu sering kita jumpai kan. Anda baca informasi, lihat informasi di YouTube, di koran, di media, dimanapun lah, buku-buku yang Anda baca. Ketika Anda membaca, iya juga benar juga ya, ini salah nih. Tapi ketika Anda dihadapkan dengan pertanyaan, apa tolak ukur kebenaran dan kesalahan itu? Kapan suatu pernyataan itu dikatakan benar dan kapan dia dikatakan salah? Itu nggak semua orang bisa jawab kan? Kadang orang bingung. Disitulah kadang terjadi. Dia ada relevansinya dengan apa yang akan kita paparkan nanti. Dengan model-model kesalahan berpikir tadi ya. Saya sengaja memaparkan ini sebagai mukadimah harus Anda pahami terlebih dulu. Untuk memahami uraian selanjutnya. Jadi ketika orang mengatakan ini benar, ini salah. Itu kadang orang punya tolak ukur yang berbeda-beda. Ada orang yang bilang, ya ini kata ustadz saya begini. Kalau ustadz saya bilang begini, ya berarti benar gitu. Kan kita ada orang yang bilang gitu. Nggak bisa begitu. Ini karena udah diamini oleh banyak orang. Bayangin loh, orang dari dulu sampai sekarang bilang begini, nggak mungkin salah ini. Jadi artinya apa? Dia menggantungkan kebenaran sebuah pernyataan pada pendapat orang banyak. Sejak dulu orang mengatakan, nggak mungkin salah itu pasti benar. Sering kan? Karena dibilang sama orang banyak, atau misalnya kalau kita bicara dalam konteks media massa, banyak koran mengabarkan begini. Ini pasti benar ini. Padahal belum tentu. Keliru sebetulnya ketika kita menggantungkan kebenaran pada apa yang disampaikan oleh orang banyak semata. Catat itu baik-baik. Karena dengan kata semata ini, nanti itu kita bisa menjawab kritikan orang. Misalnya dalam Islam kan itu ada ijma.
ada ijma ulama, dan ijma itu dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, hujjah gitu ya, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ijma kan itu kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama kan orang banyak. Kata Anda nggak bisa mengukur kebenaran dengan perkataan orang banyak. Iya, karena kalau Anda melihat kebanyakan orangnya saja. Kita itu menjadikan ijma sebagai hujjah, sebagai sumber ajaran, bukan karena semata dia disampaikan oleh banyak orang. Tetapi karena kita merujuk pada argumentasi yang ada di balik itu. Di ulama itu kalau misalnya ngasih ijma, bukan tanpa alasan. Bukan tanpa argumentasi. Jadi kita menjadikan ijma sebagai landasan dalam istimbatul ahkam gitu ya, dalam menyimpulkan hukum-hukum tertentu. Itu bukan karena dia disampaikan oleh orang banyak saja dan dengan demikian kita katakan benar. Enggak. Dia disampaikan oleh orang banyak, tapi di balik itu ada argumentasi yang tersaji. Dan kita melihat itu. Kita membenarkan karena adanya argumentasi itu. Bukan karena dia orang banyak. Nanti kita akan diskusikan barangkali kalau ada yang belum paham dengan pernyataan ini. Nanti nyambung juga dengan kabar mutawatir itu. Bagaimana kabar mutawatir kok bisa dikatakan sebagai kabar yang sahih secara keilmuan? Ya, karena ada syarat-syaratnya. Kabar mutawatir pun dikatakan banyak bukan hanya karena dia disampaikan oleh orang banyak saja. Ada syarat-syaratnya itu. Oke, itu diskusi lain ya. Sebagai contoh ya, itu keliru. Jadi kalau Anda mengatakan ini benar, ini salah, tolak ukurnya itu apa? Ini penting jawaban ini ya. Karena dalam agama sendiri, ya kalau kita tarik lagi dalam skala yang lebih luas, dalam diskusi keagamaan, sering orang bilang begini ya, ini teman-teman saya cukup sering menyimak ini, tapi nggak tahu apa emang sebanyak yang saya dapat, apa emang kebetulan saya emang sering bertemu sama orang kayak begitu doang, apa gimana saya nggak tahu. Orang sering bilang bahwa agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing. Jadi suka ada orang bilang begini, Islam itu benar, ya menurut Anda, menurut umat Muslim benar, menurut orang Kristen salah. Orang Kristen agama Kristen, ya itu benar menurut mereka, menurut Anda salah. Orang Buddha menurut mereka benar. Jadi dikatakan benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Artinya apa? Artinya pernyataan itu ingin mengatakan bahwa agama itu benar sesuai dengan keyakinan pemeluknya. Itu keliru ya. Itu keliru. Karena dengan demikian Anda menggantungkan kebenaran pada keyakinan yang meyakininya. Pada keyakinan orangnya. Jadi keyakinan itu nggak punya andil dalam menentukan benar salahnya sebuah pernyataan atau iman sekalipun. Jadi kalau saya seorang Muslim, saya percaya Nabi Muhammad seorang Nabi. Oke. Kemudian kalau ada orang bertanya, itu kalau pernyataan Muhammad SAW adalah Nabi, itu benar atau salah? Kemudian saya mengatakan, saya benar. Itu benar. Kenapa? Karena saya meyakininya. Itu salah. Itu jawaban yang salah. Atau misalnya karena orang sejak dulu itu meyakininya begitu. Salah. Kita itu tidak mengatakan agama itu benar karena keyakinan pemeluknya. Kenapa? Karena dalam pembahasan epistemologi ya. Dalam epistemologi itu ada ketentuan bahwa kebenaran itu, nanti ada beberapa teori itu. Nggak ada satupun di antara para filsuf yang mu'tabar ya. Yang mu'tabar itu artinya yang dianggap pandangannya oleh para sarjana. Yang mengatakan bahwa suatu pandangan itu bisa dikatakan benar kalau diyakini benar oleh pemeluknya. Itu salah. Nah, poinnya tidak semua yang diyakini benar itu benar. Sebagaimana tidak semua yang diyakini salah itu pasti salah. Catat itu baik-baik ya. Jadi ketika Anda meyakini ini benar, belum tentu keyakinan apa yang Anda yakini itu benar. Dia diyakini benar, oke. Tapi apakah dia benar pada dirinya sendiri? Belum tentu. Orang Kristen meyakini bahwa ajaran Trinitas itu benar, baik. Itu menurut Anda. Artinya itu diyakini benar. Tapi apakah keyakinan itu benar pada dirinya sendiri? Belum tentu. Orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Tapi apakah keyakinan umat Islam itu cukup untuk membenarkan pernyataan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi? Tidak cukup. Lalu apa? Pertanyaan sekarang kan gitu. Apa tolak ukurnya untuk mengatakan ini benar atau salah itu? Hatta dalam agama sekalipun, jawabannya adalah argumentasi. Jawabannya adalah dalil, argumentasi, bukti. Bukti harus ada buktinya. Ketika orang Islam mengatakan, ini begini, Al-Quran adalah firman Allah, buktinya apa? Orang Kristen mengatakan, Yesus adalah Tuhan, buktinya apa? Kalau Anda nggak bisa mengatakan, menyajikan bukti itu, ya sudah. Pernyataan Anda ini nggak bisa dipandang benar gitu loh. Nggak bisa dipastikan kebenarannya maksudnya.
Boleh Anda yakini benar, terserah, orang bebas meyakini apapun. Tapi itu nggak bisa, Anda nggak bisa mengatakan bahwa ini benar secara keilmuan. Karena apa yang Anda pastikan kebenaran harus bersandar pada dalil dan argumentasi. Di mana pertanyaannya kita bisa menguji sahih atau tidaknya argumentasi itu? Ya itulah tugasnya ilmu logika ya. Sekarang Anda paham kan kenapa kita harus belajar logika? Nah dari sanalah kita akan belajar bagaimana cara membangun argumentasi yang baik. Gak semudah yang kita bayangkan ya. Premis minor, konklusi. Enggak. Itu saya nulis ratusan halaman untuk menjelaskan apa silogisme dengan seperangkat kaidahnya, belum lagi dengan pembahasan tentang definisi dan seterusnya. Begitulah para ulama kita ya. Ulama kita itu luar biasa. Kita itu punya hazanah keilmuan yang dahsyat. Menjelaskan kaidah definisi saja ya itu orang perlu ratusan halaman. Menjelaskan tentang kaidah merangkai argumentasi itu orang ratusan halaman berbicara panjang-panjang. Itulah kalau kita mau bicara secara ilmiah. Sekarang orang mengatakan ilmiah, merumuskan apa yang ilmiah saja keliru. Disangkanya kalau ilmiah itu bisa diteliti di laboratorium gitu, bisa diteliti secara empirik, itu ilmiah katanya. Kalau pernyataan Tuhan ada, sorga ada, itu nggak ilmiah katanya. Anda saksikan itu kan orang semacam itu. Padahal kalau misalnya kita belajar logika, kaidah-kaidah logika, belajar filsafat dan seterusnya, kita akan tahu bahwa bukti yang ilmiah itu nggak selamanya bukti empiris saja. Mungkin Anda yang belajar filsafat paham dengan pernyataan saya ini. Bukti rasional itu ya bukti gitu loh. Manakala orang bertanya, itu Nabi Muhammad kan dikatakan sebagai nabi, buktinya apa? Kemudian orang menyampaikan bukti rasional. Itu bukti. Dan bisa dikatakan ilmiah kalau pemaparan premis dan konklusinya sesuai dengan kaidah. Itu ilmiah. Tuhan itu ada. Banyak itu orang yang bilang, oh itu cuma keimanan orang beriman aja. Bukan sesuatu yang ilmiah. Jangan sosok ilmiah ada. Kan gitu kira-kira. Ya karena dia nggak belajar dengan kaidah-kaidah universal tadi ya. Jadi poinnya untuk menentukan benar dan salah itu ada standar objektifnya. Bukan cuma sebatas karena saya bilang begitu, ya itu berarti benar. Terserah saya dong. Nggak bisa begitu. Harus ada bukti, harus ada argumentasi yang tersaji, dan argumentasi itu harus sesuai perumusannya dengan kaidah-kaidah universal yang objektif, yang bisa kita telaah dalam buku-buku logika atau buku-buku mantik ya. Sekarang saya berikan contoh. Ini ada banyak teori yang disampaikan oleh para filsuf, tapi saya kira ini dua yang populer. Jadi kalau Anda pengen tahu pernyataan itu benar atau salah, ya mungkin kita bicara panjang lebar untuk menjelaskan, tapi saya singkat aja ya. Saya singkat. Karena ini bahasa panjang lebar sebetulnya. Bahkan saya kira ini bisa juga bahan disertasi atau tesis. Bagaimana kita merumuskan kebenaran? Itu para teolog, para filsuf, dan seterusnya itu punya beragam jawaban. Kalau Anda tertarik barangkali yang kalau ingin bikin disertasi, itu bisa jadi judul disertasi loh. Terakhir tuh saya nemu tuh salah satu buku yang mengulas tentang itu dan menarik. Tapi bahasa Arab ya. Oke, ada satu namanya teori korespondensi. Ya. Teori korespondensi itu teori yang mengatakan bahwa suatu proposisi itu artinya pernyataan ya. Pernyataan. Ada subjek, ada predikat. Laptop ini bagus, laptop ini jelek. Aufa itu ganteng. Ya kan? Kampus itu luas. Itu namanya proposisi. Proposisi atau pernyataan itu bisa dikatakan benar kalau dia terbukti. Perhatikan, terbukti sesuai dengan kenyataan. Dan jangan salah, ketika saya mengatakan kenyataan, itu para filsuf bisa berdebat. Apa yang Anda maksud dengan kenyataan? Gitu kan? Tapi kita nggak cukup waktu untuk bahas itu. Jawaban sederhananya kenyataan itu apa? Realitas. Ya kenyataan tuh realitas ya. Realitas artinya kenyataan. Kenyataan itu artinya sesuatu yang berada pada dirinya sendiri dan terlepas dari pikiran kita. Jadi maksud sesuatu yang dia ada pada dirinya sendiri. Contoh. Kalau sekarang misalnya saya bilang, saya sekarang lagi bikin teh. Teh ini manis. Pernyataan ini bisa Anda katakan benar kalau dia secara real terbukti dia manis. Sesuai dengan kenyataan. Itu namanya teori korespondensi. Kalau orang mengatakan, bisa ilmuwan mengatakan bahwa makhluk hidup itu mengalami kebertahapan. Kemudian fakta-fakta ilmiah mengatakan begitu. Ya berarti itu benar. Kalau sekarang orang mengatakan alam ini adalah permulaannya. Alam ini ada permulaannya. Kemudian bukti-bukti saintifik membuktikan alam ini ada permulaan. Berarti itu benar. Karena sesuai dengan kenyataan. Realitas di alam luar maksudnya.
yang terbebas dari pikiran kita kan. Ini teh ini ada atau saya ada atau tidak ada, pikiran saya memikirkannya atau tidak, dia ada dengan dirinya sendiri kan. Dan dia manis pada dirinya sendiri. Terlepas apakah saya memikirkan dia manis atau tidak. Itu namanya kenyataan begitu. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu benar. Kalau sekarang misalnya ada orang bilang, Indonesia adalah negara yang maju. Dilihat dulu bukti-buktinya. Ada nggak itu bukti-buktinya? Ternyata tidak. Berarti itu salah. Yang tidak sesuai dengan kenyataan berarti salah. Yang sesuai dengan kenyataan berarti benar. Yang perlu kita catat, ya, kenyataan itu tidak selamanya bersifat material. Oke. Jadi Anda jangan bayangkan bahwa ya oke, saya terima itu. Kalau ada orang bilang pohon ini panjang, ternyata benar dia panjang kenyataannya, berarti itu benar. Sekarang bagaimana ketika Anda mengatakan tuh, saya berikan proposisi contoh, Tuhan itu ada. Bagaimana Anda buktikan bahwa sesuai dengan kenyataan? Sesuai dengan kenyataan, kan Tuhan itu nggak terlihat. Ya, Tuhan tidak terlihat, tapi ingat, ketidakterlihatan sesuatu itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu itu. Bukankah Anda sepakat dengan itu? Kalau ada sesuatu yang tidak terlihat, bukan berarti dia tidak ada kan? Oke? Berarti dia tidak ada. Terus kenapa Anda mengatakan, wahai orang beriman, bahwa Tuhan itu ada? Dari mana Anda tahu bahwa pernyataan ini benar? Sementara Tuhan tidak bisa diverifikasi di alam luar, di alam semesta ini. Kita katakan, ya Tuhan tuh sejak awal Tuhan tuh bukan sesuatu yang kita katakan berada di alam semesta. Bukan sesuatu yang bersifat fisikal, bersifat material, bukan. Tuhan yang, oleh karena itu untuk menguji Tuhan itu ada, itu benar atau tidak, Anda nggak bisa hanya menerawang alam semesta semata. Karena sejak awal subjek yang kita bicarakan ini adalah wujud yang non-fisik atau metafisik. Yang tidak bersifat material gitu. Terus bagaimana mengujinya? Melalui hukum metafisika. Metafisika mengatakan bahwa di antara hukum metafisika hukum kausalitas. Kausalitas mengatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab. Kalau wujud yang kita sebut sebagai Tuhan ini nggak ada, maka kita akan dihadapkan pada problem epistemologis yang sangat serius. Yaitu apa? Anda mengatakan bahwa alam ini yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Anda katakan tidak ada sebabnya. Dia ada sekonyong-konyong dengan dirinya sendiri. Itu masuk akal. Secara keilmuan Anda bisa menerima itu. Sekarang di hadapan saya ada teh. Kemudian ada orang bilang ini teh itu merangkai dirinya dan membuat dirinya, mengocok dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa menerima pernyataan itu? Laptop yang saya gunakan ini, gak mungkin kalau nggak ada yang buat. Sekalipun saya nggak pernah ngelihat pembuat laptop ini. Sampai detik ini saya nggak pernah ngelihat siapa yang buat laptop ini. Tapi saya yakin bahwa dia tuh ada yang pembuat, ada yang pembuatnya, ada sebabnya, ada sebabnya. Nah, karena alam semesta ini terbukti secara saintifik ada permulaannya dan menurut akal sehat tidak mungkin ada sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada tanpa adanya sebab, maka kita pastikan bahwa di balik alam semesta ini ada penciptanya. Dia nggak lahir sekonyong-konyong begitu aja, jelek begitu. Nggak, ada sebabnya. Karena fakta sehari-hari pun, dalam sehari-hari pun kita kalau melihat ada kebakaran, kita nanya sebabnya apa. Ada hujan, kita nanya sebabnya apa. Ilmuwan menjelaskan. Ada COVID, itu COVID sebabnya apa. Orang nanya-nanya itu. Karena mereka percaya dengan sebab akibat. Terus kenapa ketika bicara Tuhan, Anda nggak percaya dengan Tuhan? Anda sekarang tidak bisa menyaksikan banyak hal di kehidupan Anda. Dan Anda meyakini mereka. Anda nggak pernah bertemu dengan pembuat motor yang Anda pakai, kan? Tapi kenapa Anda percaya bahwa motor ini ada yang buat? Dan Anda akan memandang gila orang yang bilang bahwa motor ini merangkai dirinya sendiri. Dia ada sekonyong-konyong. Jadi pernyataan Tuhan itu ada, itu sesuai dengan kenyataan di alam luar. Dalam arti bahwa bahwa pernyataan Tuhan itu ada. Tuhan yang kita maksud itu bukan Tuhan yang ciptaan manusia, ciptaan nalar manusia saja. Bayangan tentang Tuhan. Beda ya. Bayangan atau imajinasi manusia tentang Tuhan itu bukan wujud Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan yang kita yakini, yang kita katakan ada dan real itu berada di luar nalar kita. Dia eksistensinya ada pada dirinya sendiri. Dia sesuai dengan kenyataan. Dan kita punya argumen untuk membuktikan itu. Oke. Kita nggak panjang lebar, karena masih ada materi yang harus kita paparkan. Kemudian teori konsistensi. Nah, ini teori juga, ini saya kira teori ini saling melengkapi satu sama lain ya. Kalau dalam teori korespondensi itu menyatakan bahwa pernyataan yang benar sesuai dengan kenyataan, teori konsistensi mengatakan bahwa pernyataan itu bisa benar, bisa terbukti benar, kalau dia konsisten dengan premis-premis yang mendahuluinya, yang mendasarinya. Nah, saya berikan lagi contoh itu, kayak contoh matematika. 3 tambah 4, 7, 7 tambah... Siapa yang bisa meragukan hitungan ini? Kenapa Anda sampai pada kesimpulan 20?
Karena sejak awal Anda sudah terima. 3 tambah 4 itu artinya 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Anda terima itu kan. Secara matematis itu orang nggak bisa menambah 3 tambah 4 sama dengan 7. Mau dimanapun Anda hidup, 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 tambah 7 sama 14. 14 tambah 6 sama dengan 20. Jadi dia dikatakan benar karena dia konsisten dengan premis-premis yang mendahulunya. Dengan pendahuluannya itu tadi. Oke. Nah, pernyataan Tuhan ada pun begitu. Tuhan itu ada, kita katakan kenapa? Karena tadi premisnya. Alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Kesimpulannya apa? Alam itu ada yang mengadakan. Jadi kalau Anda terima pernyataan yang bilang bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Kemudian Anda menerima premis yang mengatakan bahwa setiap yang ada dari ketiadaan itu ada yang mengadakan. Maka mau tidak mau, kesimpulan harus Anda terima. Bahwa alam itu ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan alam tidak mungkin dirinya sendiri. Karena mustahil ada sesuatu yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Saya itu nggak bisa jadi sebab bagi diri saya. Saya diadakan oleh orang tua saya. Orang tua saya diadakan oleh yang lain dan seterusnya. Tidak mungkin silsilah sebab akibat ini tidak berakhir pada satu wujud yang dia tidak bergantung pada apapun. Karena kalau itu kita nafikan, maka akan terjadi namanya regresi yang tidak berakhir. Dan kalau Anda baca hazanah teologi Islam itu ya, tasalsul atau regresi yang tidak berakhir, bukti kemustahilan, regresi yang tidak berakhir itu banyak dan berlimpah sekali. Kalau Anda masih ragu bahwa silsilah yang berurutan yang tidak berakhir, silsilah sebab akibat maksud saya, yang tidak berakhir itu tidak mustahil. Kalau Anda masih ragu bahwa itu mustahil, pemaparan rasionalnya bisa kita jumpai di buku-buku para ulama muslim. Dan saya sudah memaparkan itu di buku Ilmu Makulat ada, di buku seputar ketuhanan juga saya paparkan sedikit biar bisa dipahami oleh orang awam ya. Walhasil itu sebagian contoh ya, bahwa ketika Anda mengatakan benar, jangan lupa apa yang Anda pandang benar belum tentu benar. Benar itu harus ada buktinya. Dan kalau Anda bicara bukti, bukti itu nggak cuma segala bukti material. Bukti di alam semesta begini. Bukti-bukti rasional pun kalau terbukti dia meyakinkan, itu bisa dikatakan sebagai bukti yang ilmiah. Dan kalau terbukti bahwa klaim Tuhan ada, Muhammad adalah Nabi, Quran adalah firman Allah, dan seterusnya. Kalau terbukti itu semua rasional, tidak bertentangan dengan hukum akal, basis argumentasinya jelas, itu semua adalah pernyataan yang ilmiah. Itu semua adalah pernyataan yang ilmiah. Karena ilmiah itu sendiri artinya apa? Merujuk pada kata ilmu kan. Jadi kalau suatu pernyataan terbukti, sahih pembuktiannya, secara keilmuan berarti dia ilmiah. Jangan disangka ilmiah itu hanya sekedar apa yang dikatakan oleh para saintis modern gitu, hanya merujuk pada verifikasi di alam luar dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan berapa menit lagi ya? Masih ada ya? Masih ada ya? Saya izin minum teh dulu, biar nggak terlalu panas. Oke, biar nggak terlalu pening, gitu. Istirahat dulu kawan-kawan ya. Ini nggak berat, pembahasan nggak berat. Tapi saya sangat senang kalau nanti ada diskusi ya. Apalagi kalau ada orang ateis di sini, tapi kayaknya nggak ada ya. Ya barangkali kan ada. Saya pernah menjumpai mungkin itu bisa dikatakan teman ya. Teman, tapi teman di jarak jauh, teman di media sosial. Dia kuliah di kampus Islam dan dia mulai ragu dengan keberadaan Tuhan. Itu ada. Zaman sekarang itu ada. Anak-anak muda yang barangkali sudah terpengaruh dengan ya zaman sekarang kita udah di keterbukaan informasi ya. Semua buku bisa kita baca, buku-buku dari berbagai lintas mazhab bisa kita akses. YouTube ada di mana-mana, ceramah orang tuh dari berbagai. Wah, kalau kita nggak punya, itulah pentingnya logika itu menyeleksi ya. Kita itu jadi terlatih, tahu gitu loh. Kalau orang bilang begini, ini mah ngaco. Buktinya begini-begini, kan gitu kira-kira. Pentingnya itu begitu. Ya harta Anda bisa mempertahankan keimanan Anda kalau Anda punya basis pengetahuan logika yang mapan. Tidak mudah percaya dengan pernyataan orang. Gitu ya. Dan semua doktrin keislaman kalau kita bicara Islam itu siap diuji secara rasional ya. Apapun itu. Silahkan. Doktrin asasi yang dalam rukun Islam, rukun iman itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Terutama dalam akidah. Oke. Baik, sekarang saya akan berikan beberapa contoh kekeliruan berpikir ya. Saya seleksi beberapa, paling di sini ada 5. Kalau kita cukup waktu mungkin kita paparkan semuanya. Tapi kalau enggak mungkin nanti bisa Anda baca di bukunya sekaligus. Ada satu kekeliruan berpikir yang ya ini cukup sering sebetulnya. Namanya itu burden of proof fallacy.
Yang kalau kita terjemahkan itu artinya sesat pikir beban pembuktian. Apa? Menggeser beban pembuktian. Menggeser beban pembuktian. Jadi begini, teman-teman. Kaidah universalnya itu mengatakan begini. Setiap kalau dalam ilmu debat itu in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadali. Itu terjemahannya begini. Kalau Anda menukil, bisa Anda menukil nih dari filosof A, katakan dari Bertrand Russell misalnya. Bertrand Russell mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu kan nukilan. Kaidahnya mengatakan bahwa kalau Anda menukil, Anda harus pastikan bahwa penukilan itu sahih. Sahih dalam arti penisbatan apa yang Anda nukil kepada sumbernya itu benar-benar bisa dibuktikan. Ya benar, Bertrand Russell dalam buku ini mengatakan begini. Berarti penukilan Anda sahih. Paham nggak maksudnya? Ya begitu. Sekarang kalau misalnya karyawan nih mengutip dari sumber, misalnya dari apa? Dari Kompas. Kompas mengatakan begini, edisi sekian, ternyata nggak ada, berarti bohong itu, nggak boleh itu begitu. Kalau Anda menukil, tuh penukilan Anda itu harus sahih, penisbatannya harus benar-benar sahih. Kalau misalnya Anda mengatakan Nabi Muhammad mengatakan begini, dari mana Anda tahu ini? Ulama membahas itu, muncullah ilmu mustalahul hadis, mujarrah wa ta'dil, dibahas tuh rawi-rawinya itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh fulan ini ada biografinya. Setelah ditemukan biografinya, dinilai sama ulama itu. Ini kira-kira terpercaya atau tidak percaya? Hafalannya kuat atau lemah? Dari mana kita bisa tahu hafalannya kuat atau lemah? Dari riwayat-riwayat yang pernah dia sampaikan. Kira-kira dia itu muttorib atau ghairul muttorib, dan seterusnya. Sampailah pada kesimpulan, ya benar, Nabi mengatakan begini, ini hadisnya sahih. Itu kaidah keilmuannya ada dalam Islam ya. Dan yang perlu Anda tahu, itu nggak ada dalam tradisi umat agama manapun. Silahkan Anda baca. Anda teliti, ada tidak agama di dunia ini yang sabda-sabda tokoh sentralnya, nabinya, terjaga, terverifikasi melalui metode keilmuan yang sangat mapan. Tidak ada. Kita itu punya banyak sabda hadis Nabi dan ulama sudah meneliti itu. Hatta yang palsu sekalipun, itu ada bukunya tersendiri. Ada Ibnu Jauzi itu punya buku namanya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Kumpulan hadis palsu. Hasil penelitian ulama itu ya. Itu kaidahnya itu. Kalau Anda menukil harus sahih, dan ingat, kalau Anda menyampaikan klaim atau pernyataan, pernyataan ini harus disertai dengan dalil, dengan argumen. Premisnya harus jelas apa. Dan ketika Anda menyampaikan klaim, yang berkewajiban menyampaikan dalil itu Anda, bukan orang lain. Nah, sekarang sering terjadi orang ketika menyampaikan klaim, digeser beban pembuktian. Paham ya sekarang beban pembuktian maksudnya ya? Beban pembuktian itu artinya beban pembuktian yang ada di pundak orang yang menyampaikan klaim. Gak boleh itu digeser ke orang lain. Misalnya begini. A mengatakan Tuhan itu ada. Misalnya ya, saya mengatakan Tuhan itu ada. Kemudian orang yang ada di hadapan saya, katakanlah orang ateis misalnya. Dia bertanya, apa buktinya? Itu sah. Orang bertanya begitu sah. Ya, apa buktinya itu sah? Kemudian saya bilang, buktikan kalau dia tidak ada. Kamu nih orang ateis, buktiin kalau Tuhan tuh nggak ada. Kalau kamu nggak mampu, berarti klaim saya benar. Paham nggak? Jadi orang menggeser beban pembuktian kepada orang lain. Ketika orang lain tidak mampu, berarti kesimpulan saya ini yang benar. Itu salah. Karena pada hakikatnya ketika Anda menyampaikan klaim, yang berkewajiban menyampaikan argumentasi itu Anda sendiri, bukan orang lain. Contoh lain. Kalau saya sekarang misalnya berhadapan dengan orang Syiah. Saya mengatakan ajaran Syiah itu sesat. Misalnya. Kemudian tiba-tiba orang Syiah itu nanya sama saya. Buktinya apa kalau Syiah itu sesat? Sah dong. Tiba-tiba karena saya nggak punya bukti gitu kan. Karena saya orang awam misalnya. Dan saya nggak punya bukti. Tiba-tiba saya bilang begini sama orang Syiah itu. Kamu buktiin dulu kalau Syiah itu tidak sesat. Saya kan bilang Syiah sesat nih. Saya bilang sama dia. Kamu buktiin kalau Syiah itu tidak sesat. Kalau kamu nggak bisa membuktikan kalau Syiah itu tidak sesat, berarti klaim saya benar. Yang mengatakan bahwa Syiah itu sesat. Itu salah. Itu salah ya. Jadi ini sering terjadi ketika apa? Ketika orang tidak punya argumen, ketika orang tidak punya dalil atas klaim yang dia sampaikan, untuk menutupi ketidaktahuan itu dia geser beban pembuktian kepada orang lain. Nih, kamu buktiin dulu. Kalau begini, kalau kamu nggak bisa, berarti kesimpulan saya benar. Itu salah. Itu namanya burden of proof fallacy. Nah, yang perlu saya garis bawahi, itu orang ateis itu sering menuduh kita begitu. Orang ateis sering bilang, kan kita sering bilang nih sama orang ateis, kamu tuh bilang Tuhan nggak ada, emang ada buktinya? Dia sering bilang, ya harusnya orang beriman dong yang buktikan. Bener, harusnya kita yang buktikan di hadapan orang ateis bahwa Tuhan tuh ada. Tapi ingat gitu loh, ketika bicara bukti,
Bukti itu bukan hanya sebatas sesuatu yang empiris seperti yang tadi kita sampaikan ya. Dan kalau Anda nanya bukti apa Tuhan itu ada, ya salam. Kita itu ya punya sekian banyak khazanah intelektual, bahkan ada satu disertasi khusus. Yang buatnya itu salah seorang teolog dari Yordania namanya Syekh Said Fauda, itu disertasi ya. Tebalnya segini ini. Judulnya itu apa? Al-Adil al-Aqliyah ala wujudillah bainal mutakallimin wa falasifah. Sebenarnya ini buku masyhur di kalangan para pengkaji teolog. Argumen-argumen rasional atas keberadaan Tuhan antara pandangan para filosof dan para teolog. Itu disertasi. Itu buku argumen rasional itu banyak. Argumen kita tentang keberadaan Tuhan itu banyak. Dan ketika orang sudah menyampaikan argumen, Anda nggak bisa menolak lagi. Kecuali Anda bisa mengkritik argumen itu. Bukan nanya, kamu kan nggak bisa menggeser pembuktian kepada kami. Nah, kita boleh menggeser pembuktian itu setelah kita membuktikan klaim kita ya. Itu boleh. Jadi kalau saya sekarang bisa sudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Orang ateis ngotot di hadapan saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya boleh berkata, sekarang saya sudah menyampaikan bukti klaim saya bahwa Tuhan itu ada. Buktinya ini, dan ini. Anda kalau tidak setuju silahkan mengkritik. Kemudian saya tanya sama dia, Anda punya bukti nggak kalau Tuhan itu tidak ada? Itu boleh. Itu tidak termasuk burden of proof fallacy ya. Karena kita sudah membuktikan. Kecuali kalau saya nggak bisa, saya geser beban pembuktian itu kepada orang ateis. Orang ateis nggak bisa jawab, saya simpulkan. Berarti pernyataan saya benar karena kamu nggak bisa jawab. Itu salah. Saya kira pahami. Saya kira ini bisa dipahami ya. Contohnya sangat banyak sekali. Kemudian, nah ini juga ada namanya confirmation bias. Confirmation bias ini cukup sering ya. Itu cukup sering. Jadi orang menarik kesimpulan bahwa suatu ini kekeliruan yang terjadi ketika orang itu pintar memilih-milih fakta yang sesuai dengan klaimnya. Lalu dia mengabaikan fakta yang lain. Ini sering terjadi kalau Anda misalnya baca buku orang-orang ateis, orang-orang sekuler juga ya tentunya, para pemikir-pemikir yang beraliran begitulah. Itu karena sering bilang begitu. Ketika misalnya ada orang bilang Islam itu agama teror. Dirujuklah kelakuan-kelakuan atau fakta-fakta yang melibatkan para teroris. Orang-orang ISIS misalnya, orang-orang kelompok-kelompok tertentu dan seterusnya. Itu tuh orang Islam tuh. Begini. Orang Islam yang salah. Yang disalahkan agamanya coba. Itu sering terjadi ya. Saya berikan contoh begini karena ini real. Sering banyak sekali orang-orang yang meninggalkan agama sekarang gara-gara kelakuan umat agamanya. Agama itu udah nggak relevan lah zaman sekarang. Tuh lihat tuh orang beragama tuh kerjaannya kayak begitu. Dikit-dikit teriak, dikit-dikit caci maki, dikit-dikit. Itu orang agamanya bos. Itu orang agamanya. Itu pemeluk agamanya. Sementara yang Anda simpulkan itu adalah agamanya. Beda dong. Orang Indonesia dengan Indonesia itu sama beda sih? Kan beda. Gitu kan? Kepolisian sebagai sebuah jabatan dengan polisi orang yang menjabat sebagai polisi sama atau beda dong. Kalau ada polisi yang berbuat salah, masa Anda simpulkan bahwa kepolisian ini begini? Kan itu hal yang berbeda. Tapi itu terjadi gitu loh. Ada orang-orang yang muak dengan agama itu gara-gara melihat pemuka-pemuka agama, kemudian orang-orang beragama yang melakukan aksi-aksi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kita terima fakta itu. Ada orang-orang Islam yang jahat itu ada. Dari dulu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu ada gitu loh. Orang-orang yang maksiat itu ada. Orang-orang jahat itu akan selalu ada. Pertanyaannya adalah apakah kejahatan yang dilakukan oleh pemeluk agama bisa dijadikan alasan untuk menafikan kebenaran agama itu sendiri? Tidak. Untuk mengatakan agama itu benar atau salah, ingat tadi kaidahnya apa? Harus ada argumentasinya. Bukan cuma pemeluknya saja. Nah, ini orang ateis seringkali menyorot fakta-fakta. Dia mengabaikan fakta lain bahwa apa? Orang beragama yang baik itu banyak. Sekarang kalau dikatakan agama memberi dampak buruk bagi kehidupan manusia. Ditampilkanlah beberapa fakta begini. Yang menurutnya bisa mengukuhkan klaimnya. Tapi dia melupakan fakta bahwa agama sendiri berdampak bagi peradaban umat manusia. Dengan dampak yang positif. Itu banyak. Nah, ini namanya confirmation bias ya. Jadi ketika orang memilah-milah fakta tertentu yang sesuai dengan klaimnya, dia abaikan fakta lain yang bisa menentukan klaim itu. Ditariklah kesimpulan bahwa ini begini, dengan data-data ini begini. Enggak. Anda harus fair ketika bicara fakta. Enggak bisa hanya memotret atau memotong satu frame saja, kemudian Anda melahirkan kesimpulan tersebut dan mengatakan ini benar. Gitu ya. Saya kira kita nggak perlu berbanyak contoh karena contohnya sangat banyak. Di media sosial itu banyak. Oke.
Nah, saya akan loncat dulu ke sini, khawatir nanti waktunya nggak cukup. Ini ada wishful thinking, ya. Jadi kita mendasarkan kebenaran klaim atas hal-hal yang menyenangkan semata. Perhatikan. Mungkin saya singgung sedikit ya. Ini tinggal berapa lagi? Tinggal 3. Berapa menit lagi nih Mas Sofa? Berapa menit lagi? Sekitar 15 menit, Mas. Baik, cukup ya insya Allah ini. Per ini 5 menit. Namanya wishful thinking. Ini keliru ya. Jadi orang menyimpulkan bahwa sebuah pernyataan itu benar, dasarnya adalah hal-hal yang menyenangkan dirinya dari kelompoknya. Jadi misalnya ada orang muslim ditanya, menurut kamu Islam itu kenapa dikatakan sebagai agama yang benar? Dijawab, ya karena Islam itu bisa memberikan kedamaian, ketentraman batin. Islam itu adalah agama yang bisa menyejukkan batin kita. Manusia itu nggak cuma sekedar ruh dan jasad, nggak cuma sekedar jasad, tapi juga memiliki ruh. Ketika Islam itu mengajarkan begini. Kalau kita baca Quran itu bisa mendapatkan kesejukan batin. Kalau kita membaca sirah Nabi, itu semua kita akui betul. Kalau kita membaca Al-Quran, Anda mendapatkan kedamaian batin. Ketika membaca sirah Nabi, Anda mendapatkan ketentraman batin juga, gitu ya. Ketika Anda membayangkan ada yang namanya sorga, kemudian Anda punya optimisme dalam menjalani hidup dan seterusnya. Tapi ingat, itu nggak bisa dijadikan alasan untuk membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Karena nggak ada relevansinya antara apa yang kita sukai dengan apa yang menjadi kebenaran. Tidak ada korelasi ya. Jadi ada kalanya apa yang kita sukai itu belum tentu benar. Untuk mengatakan itu benar atau salah harus ada argumentasinya. Gitu ya, harus ada argumentasinya. Jadi kita nggak menolak kesimpulan bahwa Islam itu benar, tapi cara reasoning Anda itu keliru. Dengan mendasarkan kebenaran itu pada hal-hal yang kita sukai. Itu kan sering terjadi itu. Kalau kita debat di media sosial itu, karena dia suka dengan hal-hal begini gitu, dijadikan premis, ditariklah kesimpulan ini benar. Padahal dasarnya itu hal-hal yang dia sukai aja, bukan sesuatu yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Surga itu ada misalnya karena dapat memberikan kenikmatan abadi. Benar, surga itu memberikan kenikmatan abadi dan agama mengabarkan itu. Tapi Anda nggak bisa menjadikan itu, kenyataan itu sebagai bukti, sebagai landasan, sebagai premis untuk membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Surga itu ada bukan karena dia bisa memberikan kenikmatan dan Anda suka dengan itu, bukan. Tapi karena dia dikabarkan oleh seorang nabi yang terpercaya, yang landasannya adalah wahyu. Wahyu itu adalah informasi yang berasal dari Tuhan. Informasi yang terbukti berasal dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Pastilah dia ada pada dirinya sendiri. Tidak mungkin bohong kan Tuhan itu? Gitu kira-kira. Tapi reasoning Anda ketika mengatakan surga ada karena begini, dan Anda menyukai itu salah. Itu falasi itu. Itu falasi ya. Nah, yang tidak kalah penting, tadi udah saya singgung di awal ya, ketika orang mendasarkan kebenaran pada pendapat orang banyak. Ingat, kita harus bedakan antara merujuk pendapat orang banyak semata, garis bawah itu ya, dengan merujuk pendapat orang banyak dan pendapat itu didasarkan pada argumentasi, dalil. Perhatikan. Jadi kalau sekarang kita bicara yang tadi saya singgung tentang ijma itu, Anda nggak bisa mengatakan itu orang muslim itu menjadikan ijma sebagai landasan hukum katanya. Padahal kan dalam logika kita nggak bisa mendasarkan kebenaran pada pendapat orang banyak. Ya, kita itu menjadikan ijma sebagai landasan hukum bukan karena disampaikan oleh orang banyak saja. Tapi karena di balik itu ada argumentasinya. Dan argumentasi ijma itu pada akhirnya merujuk pada Quran dan Sunnah. Karena ada kaidah di kalangan usuliyun itu ya, bahwa ijma itu harus punya landasan. Jadi nggak bisa orang bersepakat, ulama bersepakat begini. Pun nggak ada landasan Quran dan Sunnahnya. Itu nggak ada. Ijma begitu tuh nggak ada. Semua ijma itu berlandasan pada ijtihad ulama dalam menalar atau dalam memahami Quran dan Sunnah. Lahirlah ijma. Yang kita rujuk bukan pendapat orang banyaknya, tapi argumentasi yang ada di balik itu. Nah, contoh kekeliruan nih. Trinitas itu benar karena diyakini oleh jutaan umat manusia. Ya, tapi itu nggak bisa dijadikan alasan. Terus mungkin orang Kristen akan mengatakan begini kan, barangkali kan orang Kristen dari dulu mengatakan begini, nggak mungkin ini salah. Kata siapa nggak mungkin salah? Untuk mengatakan benar dan salah itu rujukannya bukan pendapat orang banyak. Anda harus buktikan, ada nggak bukti rasional bahwa Trinitas itu benar? Ada nggak? Ada mengatakan bahwa agama Kristen itu benar. Ada nggak bukti kebenarannya? Ini kan doktrin utama dalam Kristen nih. Ada nggak bukti kebenarannya? Kalau nggak ada, ya berarti itu klaim.
semata yang nggak ada buktinya, itu klaim kosong gitu kira-kira. Makanya Islam meluruskan pandangan itu ya. Kalau misalnya kita diskusi dalam diskusi interfaith gitu ya, diskusi dialog antar iman, Islam itu hanya meluruskan, Yesus itu bukan Tuhan, dia itu hanyalah utusan Tuhan, sama seperti Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Trinitas itu salah, bertentangan dengan ajaran tauhid. Anda terima itu silahkan. Nggak terima, Anda tetap saudara kita, hidup damai bisa. Jadi untuk membangun toleransi itu nggak perlu membenarkan umat agama lain, ajaran umat agama lain itu nggak perlu. Justru kita mengoreksi gitu ya. Kalau Anda terima ini silahkan, kalau nggak apa-apa. Karena emang nggak ada buktinya kok Trinitas itu. Bukti rasionalnya apa coba? Itu diskusi lain kalau misalnya kita harus diskusikan Trinitas ya. The poinnya, Anda nggak bisa mengatakan bahwa sekarang misalnya penyaliban Yesus. Orang Kristen sering beralasan, Yesus itu disalib. Karena itu informasi yang disampaikan oleh orang banyak. Ingat ya, kabar mutawatir yang dianggap sahih secara keilmuan itu mensyaratkan beberapa hal. Yang bisa kita rujuk di buku-buku usul fikih, di buku-buku hadis. Di antara syaratnya itu apa? Harus jelas siapa saksi pertamanya. Jumlahnya harus banyak. Jadi sekarang bisa saja orang menggambar, jutaan umat Kristen mengatakan Yesus disalib. Tapi kita tanya sama orang Kristen, ini informasi landasan awalnya dari mana? Siapa saksi mata yang melihat penyaliban Yesus itu? Nama-nama orangnya siapa? Banyak atau tidak? Ada nggak biografi kehidupannya? Mereka itu terpercaya atau tidak? Dari mana Anda bisa menjamin bahwa penglihatan mereka tidak keliru? Kalau mereka benar-benar melihat. Apa jaminannya? Bisa nggak Anda menjawab itu? Jangan, bukan serta-merta dikabarkan oleh orang banyak, lantas kemudian disimpulkan bahwa ini pernyataan yang benar. Enggak. Umat muslim misalnya meyakini Quran itu sahih dan otentik karena disampaikan oleh kabar yang mutawatir. Karena dia kabar yang mutawatir. Disampaikan oleh orang banyak. Ingat, disampaikan oleh orang banyak dan sanadnya bersambung umat muslim itu. Jadi kalau Anda tanya sekarang sama yang ahli qurra, ya, yang ahli ilmu qiraat, Anda dapat bacaan Quran dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Jalurnya itu ratusan. Yang saya tahu ya kalau kita mempelajari ilmu qiraat. Sampailah kemudian kepada generasi sahabat. Jelas nama sahabatnya siapa yang meriwayatkan Quran itu. Sampai kepada Ibnu Mas'ud kah? Sayyidina Ibnu Umar kah? Atau siapakah? Itu jelas. Nama-nama biografi a'immah qurra'nya jelas. Siapa itu Warsh? Siapa itu Hamzah? Siapa itu Kisai? Siapa itu fulan, dan lain-lain. Jelas. Karena itu kita bisa meyakini bahwa ini benar-benar dari Tuhan dan dari Nabi Muhammad, tidak jauh berbeda. Karena disampaikan oleh orang banyak. Terjaga kitab suci kita itu ya. Bukti-bukti saksi mata pertamanya itu udah banyak gitu loh. Dan kemudian disampaikanlah generasi selanjutnya. Sementara kita kalau bicara penyaliban Yesus, itu siapa saksinya? Siapa nama-nama orangnya? Ada nggak biografinya? Terpercaya atau tidak? Hafal mereka kuat atau tidak? Pandangan mereka itu terjamin ketika mereka kalau benar melihat, Anda bisa menjamin ya kalau pandangan mereka itu nggak keliru. Dan pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Oke? Paham ya? Oke, saya kira ini yang terakhir. Biar nanti kita buka sesi diskusi. Ada namanya appeal to ignorance. Maksudnya apa? Ini juga sering terjadi ya. Saya berapa kali menemui kekeliruan ini. Makanya saya masukkan. Jadi ada orang yang menggantungkan benar salahnya sebuah klaim itu pada ketidaktahuan. Jadi kalau misalnya begini. Orang menyampaikan klaim. Klaim itu pernyataan ya. Pernyataan A. Kemudian ditanya sama lawan bicaranya. Kamu mengatakan begini. Buktinya apa? Dalilnya apa? Kemudian dia nggak tahu. Kemudian si B ini kemudian melahirkan kesimpulan. Oh, kalau Anda nggak tahu, berhubung Anda nggak tahu, berarti kesimpulan Anda ini salah. Paham nggak maksudnya? Suka ada orang begitu. Oh, ente ini ngomong seenaknya aja. Buktinya apa? Tiba-tiba dia tidak bisa menyampaikan bukti. Karena dia nggak tahu, ketidaktahuan dia itu dijadikan alasan untuk menyalahkan argumennya. Atau ketidaktahuan orang itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan. Itu. Mohon siapa itu? Nah sekarang misalnya orang mengklaim Al-Quran adalah kitab suci yang muat semua ilmu. Baik, itu klaim. Kemudian Anda misalnya nggak tahu kemudian misalnya Anda mengatakan begini, ada orang di hadapan Anda, lawan bicara Anda di si B lah katakan. Si B menanya, itu buktinya apa? Oh, saya nggak tahu ya, cuman itu kata ustaz saya.
Ya sebenarnya kalau dalam percakapan sehari-hari sebenarnya hal yang biasa kalau kita nggak tahu ya. Tapi ketika Anda masuk dalam perdebatan ilmiah, kalau Anda merasa nggak tahu dengan sebuah bukti, mending Anda jangan ngomong. Gitu kan? Karena bisa-bisa orang menyerang pernyataan Anda itu. Jadi sebelum Anda mengatakan A, Anda harus tahu buktinya apa. Oke? Tapi yang perlu kita catat, ketidaktahuan orang tentang bukti sebuah klaim itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan ataupun membenarkan klaimnya. Jadi kalau orang nggak tahu ini bukti apa, Al-Quran adalah kitab semua ilmu, Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Orang nggak tahu dengan ini, ketidaktahuan tentang dalil itu bukanlah bukti atas ketiadaan dalil. Ini kaidah yang sangat penting. Ya, kaidah yang sangat penting. Saya berikan contoh nanti yang real ya. Yang tulisan salah seorang penulis di Indonesia yang terjebak dalam kondisi semacam ini. Saya ulangi, ketidaktahuan akan argumen atau dalil atau bukti, kalau disebut dalil, bukti, argumen, kita main dengan pemanaan yang sama. Ketiadaan bukti bukanlah alasan untuk menafikan bukti itu sendiri. Ketiadaan argumen bukanlah alasan untuk menafikan keberadaan argumen itu sendiri. Artinya sederhananya begini, kalau Anda nggak tahu dengan sesuatu, bukan berarti bahwa sesuatu yang tidak Anda ketahui itu tidak ada. Catat itu ya. Catat itu ya. Oke. Jadi sering terjadi, silahkan Anda kalau misalnya ada sering membaca buku-buku, membaca jurnal atau membaca artikel atau membaca apapun di internet, barangkali ada orang begini. Itu mana dalilnya? Ketika orang nggak tahu dikatakan, berarti kalau gitu salah dong. Enggak. Menyatakan bahwa pernyataan itu salah, itu butuh argumentasi. Itu apa namanya? Saya masih ingat tuh tulisannya Mun'im Siri itu. Mun'im Siri itu ya bagi kawan-kawan yang nggak tahu, dia salah seorang penulis di Indonesia. Pikiran-pikirannya memang banyak yang bermasalah gitu ya. Dia mengatakan begini, bahwa syahadatnya umat muslim itu yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan berasal dari Nabi katanya. Bukan berasal dari Nabi. Dengan alasan apa katanya? Karena kita nggak punya bukti historis. Kita nggak punya bukti historis atas. Lalu dia sampaikan beberapa data, hanya ada dia menyampaikan istilahnya data numismatik, data berupa koin. Koin yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah itu baru muncul pada masa Abdul Malik bin Marwan, kira-kira begitu ya. Itu berarti dia tahilah kesimpulan bahwa syahadat itu, kredo ajaran Islam itu bukan berasal dari Nabi, tapi dari itu tuh. Dari penguasa Bani Umayyah, di era penguasa Bani Umayyah kira-kira baru muncul. Gitu kan? Disimpulkan bahwa syahadat itu karena kita nggak punya bukti historisnya. Dia nggak tahu bahwa bukti historis itu nggak selamanya harus tertulis. Ya, Anda tanya para sejarawan. Sebuah bukti sejarah itu tidak selamanya harus berupa bukti material, kecuali kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang materialis. Kita diskusi lagi. Oke, kita diskusikan mazhab Anda yang mengatakan bahwa sesuatu yang real itu hanya materi semata. Boleh Anda mengatakan begitu, tapi kita diskusi dalam ruang yang terpisah sebagai seorang materialis. Kalau Anda sebagai seorang sejarawan yang sejati, kita tahu bukti itu tidak selamanya berbasis pada bukti tertulis semata. Bukti-bukti oral yang terbukti benar secara historis disampaikan oleh orang banyak, apalagi masyarakat Arab dulu. Masyarakat Arab itu menguatkan hafalan. Mereka itu justru memandang aib kalau ada orang menyandarkan buktinya pada bukti tertulis semata. Beda dengan kita sekarang. Orang-orang Arab dulu itu hafalannya kuat-kuat sampai detik ini. Benih-benih kekuatan hafal itu masih kita jumpai. Saya punya beberapa kawan orang Mesir. Mereka itu kalau menghafal diktat kuliah itu Masya Allah. Yahfad kama unzil. Gitu ya. Menghafal diktat kuliah sebagaimana diwahyukan gitu kira-kira. Kalau dibuat anekdotnya. Dari awal sampai akhir. Itu orang Arab begitu. Ketika itu disampaikan oleh banyak hadis yang terverifikasi sahih, perawi-perawinya jelas, apalagi ibadah kita itu bersanad, sholat kita, puasa kita, jelas tuh sandarannya. Itu bukti historis juga gitu loh. Bukti-bukti lisan yang disampaikan oleh orang banyak itu bukti historis juga. Selama itu terverifikasi siapa nama-nama perawinya, siapa yang mengatakan itu, buktinya apa. Di Quran di bayangan dia itu bukti itu baru bisa, di Quran itu kan nggak ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah. Padahal Nabi Muhammad sendiri datang ke alam dunia itu tujuannya apa? Mengatakan, aku ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Artinya tanpa secara logis pun gitu ya. Secara logis pun orang itu baru bisa menjadi muslim sejak dulu sampai sekarang. Kalau dia bersaksi Allah itu esa dan bersaksi Rasulullah itu adalah utusan yang maha kuasa, itu syahadat.
Bukan berarti ketidaktahuan. Mungkin ada gitu loh. Bukti tertulis itu sebelum era Abdullah bin Marwan itu mungkin ada. Tapi kita nggak tahu. Dan Anda perlu catat, ketidaktahuan Anda tentang bukti bukanlah alasan untuk mengatakan tidak adanya bukti itu sendiri. Ketidaktahuan itu bukan dijadikan alasan untuk menafikan keberadaan. Oke, katakan Anda tidak tahu, tapi bukan berarti tidak ada kan? Bukan berarti tidak ada. Bukti tertulis itu ada gitu loh. Kalau Anda memaksa harus bukti tertulis, mungkin itu ada, tapi kita nggak sampai kepada kita. Kalaulah Anda harus bicara bukti dalam arti yang objektif gitu ya, bukti nggak selamanya harus tertulis. Bukti-bukti oral itu selama terverifikasi secara sahih, itu saja jadikan bukti historis. Oke, diskusi lain saya kira kalau mau diperdebatkan. Itu sebagai contoh saja gitu ya tentang berapa fallacies, tentang berapa keliruan berpikir yang barangkali kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari, baik dalam panggung akademik, di media sosial, percakapan-percakapan biasa, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup dengan demikian. Selebihnya kalau ada pertanyaan, ada yang diskusikan, insya Allah kita diskusikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuruddin yang telah memaparkan materinya mengenai macam-macam kekeliruan berpikir. Untuk selanjutnya langsung saja kepada sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama ini ada yang sudah menyalakan fitur raise hand dari tadi. Itu kepada Mas Syafridan dipersilahkan. Untuk pertanyaan mungkin agak dipersingkat ya, karena mungkin waktu agak mepet gitu. Silakan kepada Mas Syafridan. Baik, terima kasih kepada Abang Daya selaku host yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang petang Ustadz Muhammad Nuruddin. Mungkin ada poin yang ingin saya tanyakan Ustadz. Seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa standar kebenaran itu dalam suatu peristiwa harus berdasarkan bukti ilmiah atau bukti empiris, bukan apa yang dikatakan oleh mayoritas orang. Jika dalam suatu peristiwa, misalnya bencana alam, kita mengkaitkannya dengan kehendak Allah atau teguran dari Sang Maha Kuasa dikarenakan tindakan manusia yang berbuat maksiat, apakah hal ini termasuk dalam logical fallacy, Ustadz? Baik. Mungkin cukup itu aja, Ustadz. Ditampung dulu apa langsung saya jawab ya? Langsung jawab saja Ustadz, agar vibes-nya lebih kena. Baik. Pertama jawabannya begini, ketika Anda melibatkan Tuhan dalam fenomena alam semesta, itu sudah masuk ke dalam ranah diskusi teologis. Ketika Anda menjelaskan sebab-sebab ilmiah di balik lahirnya fenomena alam semesta, gunung meletus, tsunami, banjir, longsor, dan lain-lain, itu penjelasan dalam dimensi fisikal, dimensi alam fisik. Itu ranahnya sains. Oke? Maksud saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa bencana alam semesta itu adalah kehendak Tuhan. Kemudian ilmuwan mengatakan, enggak begitu. Bencana alam semesta itu, katakanlah longsor misalnya, terjadi karena adanya lempengan bumi yang begini, lahirlah longsor, terlahirlah tsunami. Itu bertentangan atau tidak? Jangan salah loh. Di luar sana ada orang-orang yang bertentangan begitu. Enggak, itu bukan karena kehendak Tuhan. Mana Tuhan itu? Ini semua bisa dilakukan secara ilmiah, secara saintifik. Gitu kan? Mereka mengira bahwa ketika kita meyakini orang beriman nih mengatakan ini adalah kehendak Tuhan, kemudian ada penjelasan ilmuwan yang lebih meyakinkan, lalu dikatakan ini bertentangan. Itu enggak bertentangan ya. Karena ketika kita mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, itu sudah dimensi yang berbeda. Dengan penjelasan bahwa ini disebabkan oleh penjelasan alamiahnya. Itu sudah berbeda. Jadi Anda sah mengatakan sebagai orang beriman. Kenapa? Kenapa kita harus mengatakan bahwa bencana, semua kebaikan dan keburukan yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Kenapa kehendak Tuhan? Karena kalau kita bicara teologi nih ya, karena semua yang kita saksikan itu adalah sesuatu yang mungkin, yang kontingen. Contingent gitu ya bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin itu artinya sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Longsor itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bisa terjadi di Sukabumi, di Ciamis, di Tasik, di Kairo, di London, di mana-mana. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang beragam. Manakala diputuskan satu pilihan, dikuatkan, dikhususkan satu pilihan, longsor terjadi pada jam segini di kota ini dengan korban segini. Itu harus ada yang menghususkan.
Karena kalau tidak akan muncul yang namanya disebut dengan tarjih bila murajjih. Penguatan antara dua sisi yang sama-sama berimbang, kayak longsor nih. Longsor ini bisa terjadi siang, bisa terjadi malam. Sama-sama setara. Kenapa terjadi siang? Artinya terberatkan dong. Terpilihkan nih waktu siang dari waktu malam. Itu harus ada sebabnya. Dan kita menarik sebab utama itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal. Dan itu nggak bertentangan dengan penjelasan ilmuwan yang menjelaskan sebab-sebab alamiahnya. Karena ini sudah dimensi yang berbeda. Ini sudah dimensi yang berbeda. Nggak, poin saya dengan pernyataan ini mengatakan bahwa sebagai seorang beragama, ketika kita melibatkan peranan Tuhan, kehendak Tuhan, dalam kejadian apapun, itu nggak bertentangan dengan penjelasan para dokter, para saintis, para ilmuwan yang menjelaskan ini terjadi karena begini, karena begini. Kita percaya itu. Saya percaya ketika dokter mengatakan Anda sakit begini karena sebab begini. Tapi di balik itu saya percaya di sana ada sebab utama. Sebab utama yang menyebabkan semua dan mengendalikan semuanya. Karena sejak awal saya percaya dan saya bisa membuktikan kepercayaan itu. Bahwa Tuhan itu ada. Dan dia yang mengendalikan alam semesta ini. Nah itu gak bertentangan dengan penjelasan alamiah. Dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Nah, masuk ke dalam pernyataan tadi. Bisa nggak kita mengatakan bahwa ketika ada bencana alam semesta itu otomatis pasti itu karena maksiat manusia? Belum tentu ya. Belum tentu. Itu penjelasan yang enggak. Kalau Anda pastikan, oh ini pasti ini gara-gara maksiat manusia. Belum tentu. Dari mana Anda tahu? Dari mana? Jangan-jangan Tuhan menurunkan musibah itu sebagai bentuk ujian kepada hamba-hamba yang dicintai. Bukankah itu sangat mungkin? Bukankah akal kita memungkinkan itu? Bukankah Nabi sendiri yang mengatakan asyadun nasibalan al-anbiya? Nabi, manusia yang paling banyak ujian itu adalah para nabi. Sumal amsal. Disusul dengan orang-orang di bawahnya, dan seterusnya. Para wali, dan seterusnya. Mereka tuh ujiannya berat loh. Apakah Anda bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa karena adanya beratnya ujian itu, ada orang yang tinggalkan sama suaminya, itu gara-gara dia maksiat. Belum tentu. Dari mana Anda tahu itu? Gak bisa dipastikan. Karena kita nggak pernah tahu kehendak Tuhan itu kayak gimana. Yang jelas kita bisa pastikan, semua itu hanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Tapi apakah sebabnya maksiat manusia atau tidak? Kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa memastikan, karena kita bukan Nabi. Kita nggak terima wahyu dari Tuhan. Kecuali kalau Nabi yang berbicara. Nabi berbicara bahwa telah terjadi. Ini begini karena bisa peristiwa-peristiwa di Quran itu. Siksaan-siksaan kepada kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain. Karena mereka itu tidak beriman. Itu Nabi yang mengatakan, Anda siapa? Nggak bisa. Itu falasi juga sebetulnya. Karena Anda melahirkan kesimpulan dengan reasoning yang salah gitu loh. Atau disimpulkan bahwa bencana ini terjadi karena maksiat manusia. Padahal belum tentu. Belum tentu ada korelasi antara kemaksiatan manusia dengan bencana yang terjadi itu. Kita nggak bisa memastikan. Paling tidak itu hanya sebatas dugaan saja. Jadi manakala ada satu musibah, satu bencana, satu malapetaka, kita katakan itu adalah kehendak Tuhan dalam arti dia hanya bisa terjadi kalau Tuhan menghendaki. Dan jangan salah juga, ketika kita mengatakan itu kehendak Tuhan, tidak menafikan kebebasan manusia loh ya. Tidak bisa menafikan ikhtiar manusia. Saya mengatakan misalnya ada orang berbuat maksiat, ini kehendak Tuhan. Sebenarnya benar, tapi ingat, bukan berarti dia nggak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Bukan berarti dia bermaksiat dan menafikan kebebasan memilihnya berbuat maksiat. Dia bisa memilih perbuatan maksiat itu, bisa meninggalkannya. Dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dia bisa memilihnya dengan perbuatan baik, menggantinya dengan perbuatan baik. Dia bebas memilih itu. Tapi kalau kita bicara tentang kehendak, itu bicara sesuatu yang gaib. Itu sudah dimensi metafisik, itu sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan karena argumen-argumen yang rasional menggiring kita pada kesimpulan itu. Karena kalau tidak ada yang mengkhususkan berbagai kemungkinan itu, bagaimana itu bisa terjadi? Terus di mana peranan Tuhan yang kita katakan sebagai pencipta alam semesta yang ada dan benar-benar ada itu? Gitu ya. Saya kira begitu. Saya kira itu jelas. Baik, pertanyaan lain. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan terlebih dahulu tadi dari Haris Saib. Namun pertanyaan ini bercabang kepada Haris Saib, mungkin boleh pilih salah satu yang mana yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya langsung saja kepada yang angkat fitur tangannya. Angkat fitur raise saya. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, baik. Pertanyaannya, Ustaz, apakah yang dimaksudkan oleh authority dalam bab appeal to authority?
Yang dimaksudkan authority itu adalah orang yang berkeahlian atau orang yang lebih tinggi kedudukan dalam sesuatu bidang atau bagaimana? Baik, baik. Saya jawab bagaimana nih? Ya, langsung jawab saja, San. Ya, otoriti itu artinya otoritas. Otoritas itu artinya ya keahlian gitu ya. Yang saya maksud dengan otoritas itu artinya keahlian. Kayak misalnya ikatan dokter Indonesia nih punya kesimpulan-kesimpulan. Itu tuh otoritas gitu loh. Ulama Muslim berijtihad melahirkan kesimpulan. Itu kesimpulan yang basisnya adalah otoritas. Oke. Kemudian ketika misalnya ahli ahli neurologi misalnya tentang tentang otak gitu kan, punya kesimpulan-kesimpulan dan mereka punya keahlian dalam hal itu yang kita maksud dengan otoritas, keahlian ya, bukan orang terlepas apakah kedudukan sosialnya lebih tinggi atau rendah, itu urusan lain. Dia masuk keahlian. Keliru, poinnya begini, keliru kalau Anda menggantungkan kebenaran sebuah kesimpulan, sebuah pernyataan hanya, garis bawahi ya, hanya pada otoritas saja. Jadi Anda hanya merujuk pada otoritas itu saja, tanpa memerhatikan dan mempertimbangkan argumentasi yang tersaji di balik itu. Begini maksud saya. Saya sebagai orang yang awam dalam bidang kedokteran, kemudian misalnya ada 5 orang dokter mengatakan begini, melahirkan kesimpulan tertentu. Katakanlah misalnya COVID itu berbahaya. Oke? COVID itu berbahaya. Atau katakanlah kesimpulan lain, jangan COVID mungkin terlalu bosan ya. Katakanlah kesimpulan, apapun itu kesimpulannya. Kemudian saya katakan, oh ini pasti benar nih. Ini pasti benar nih. Kemudian ada orang nanya, kenapa itu benar? Ya karena ini disampaikan oleh para dokter. Mereka adalah orang-orang yang ahli. Tiba-tiba dikemukakanlah bukti-bukti dari para dokter yang lain, dan bukti ini bertentangan dengan kesimpulan para dokter tadi. Kalau Anda menggantungkan kebenaran pada otoritas saja, semata gitu ya, Anda akan membabi buta membenarkan para dokter tadi. Tapi kalau Anda merujuk pada argumentasi yang tersaji, Anda menguji. Misalnya Anda kalau punya keahlian tentunya, Anda setelah Anda uji, Anda teliti, ternyata bukti-bukti yang disampaikan oleh orang ini lebih menguatkan ketimbang para dokter tadi. Di poinnya ketika Anda merujuk pada otoritas, mau tidak mau pada akhirnya yang kita rujuk itu bukan otoritasnya. Jadi kalau Anda hanya menggantungkan kebenaran pada otoritas saja, itu keliru memang. Kayak tadi itu ya, kayak ijma ulama yang tadi saya sebut itu. Salah kalau Anda mengatakan, kenapa Anda mengatakan bahwa ini benar? Ya karena ulama banyak yang mengatakan begitu. Terus bagaimana kalau nanti bukti yang tersaji bertentangan dengan itu? Karena begini ya, kadang-kadang orang itu mengatakan ini ijma ulama versi mereka doang. Bukan ulama dalam arti mayoritas umat muslim. Kayak orang Salafi Wahabi misalnya. Ijma ulama mengatakan, ijma menurut versi ulama mereka. Ketika bukti-bukti dari para ulama yang jauh lebih banyak tersaji dan ternyata mematahkan argumen ulama ini, orang yang menggantungkan kebenaran pada otoritas, dia akan membenarkan pendapat ulamanya. Hanya karena dia disampaikan oleh ulama. Padahal yang benar, kita itu kalau mau membenarkan sebuah pendapat, melihat pada argumentasinya. Gak masalah Anda mengatakan ini benar karena disampaikan oleh ulama, selama yang Anda maksud adalah argumentasi yang ada di balik itu. Karena seperti yang tadi saya katakan, kalau benar itu sebuah ijma ulama itu ketentuannya tidak memiliki sandaran. Harus memiliki sandaran. Dan sandarannya harus Al-Quran dan Sunnah juga. Gitu ya. Jadi sah bagi saya percaya dengan ijma ulama, karena saya yakin dan percaya bahwa ulama ini ketika melahirkan kesepakatan, bukan khayalan semata, bukan karena dongeng semata. Mereka punya bukti-bukti ilmiahnya, mereka punya argumentasinya, mereka punya rujukannya, mereka punya sandarannya. Gitu ya. Oke. Tapi salah kalau saya hanya menggantungkan kebenaran pernyataan ini pada otoritas saja. Apalagi otoritas yang tidak terpercaya. Kalau otoritas yang terpercaya, ya boleh-boleh aja. Asalkan Anda tidak menolak kalau tiba-tiba ada argumentasi yang lebih kokoh dari otoritas itu. Dari argumentasi yang disampaikan otoritas itu. Karena pada akhirnya itu tadi ya, dalam teori kebenaran kita belajar tadi, bahwa untuk menyampaikan ini, mengatakan ini benar atau salah, rujukan utamanya adalah dalil yang tersaji itu sendiri. Saya kira jelas. Silakan. Maaf, saya minum teh dikit. Ya, baik, terima kasih. Karena ya, mungkin waktu sudah menunjukkan 17.30 ya. Mungkin saya
cukup untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ini tadi dari sudah ada dari Putri SR. Baik. Itu ketika kita banyak kesalahan dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan terhadap argumen orang-orang tentang logikanya, terus bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari argumen tersebut yang mana kita membutuhkan banyak pernyataan? Saya nggak paham pertanyaannya, serius. Saya nggak paham itu maksudnya apa. Coba diperjelas, dibahas saya lebih jelas. Maksudnya apa? Ya sih, ini Coba antum paham nggak itu maksudnya apa? saya juga kurang paham, Ustaz. Gimana tuh? Putri CSR boleh menjelaskan? Atau mungkin bisa saya ambil alih ke satu pertanyaan lagi. Ini soalnya tadi sudah ada yang bertanya dari tadi. Mungkin saya alihkan saja ya. Mungkin untuk pertanyaan ini yang sudah tadi fitur raise hand, yaitu Ahmad. Silakan kepada Ahmad untuk menyalakan suaranya. Dan ini pertanyaan terakhir, mohon maaf kepada yang menyalakan fitur raise hand juga. Pertanyaan sudah ditutup. Silakan kepada Mas Ahmad. Ya, bismillah. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Ustaz Buna, Ustazuddin. Tadi Ustadz bilang bahwasanya logika itu adalah bersifat universal gitu, Ustadz. Saya ingin mengatakan apakah logika itu hanya berbasis pada logika Aristoteles, ataukah nanti ada lagi logika-logika yang lain yang dipakai ketika orang berlogika gitu, Ustaz? Apakah maksud saya apakah hanya Aristoteles sajakah yang bisa disebut sebagai kaidah universal, ataukah nanti ada lagi logika yang lain itu di satu daerah atau wilayah yang menggunakan logika yang berbeda daripada logika Aristoteles? Seperti itu, Ustaz, kira-kira. Mohon maaf, terima kasih. Baik. Jawab langsung ya. Saya jawab langsung ya. Ya, Ustaz. Begini, jadi penamaan logika Aristotelian atau al-mantiq al-aristi bahasa Arabnya itu bukan berarti. Jadi ulama-ulama yang menamakan demikian itu nggak berarti bahwa mereka itu mengakui bahwa logika ini hanya diciptakan oleh Aristoteles saja. Itu perlu kita catat. Oke, yang perlu kita catat. Sama halnya dalam ketika misalnya kita mengatakan mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, mazhab Syafi'i. Apakah hanya Imam Syafi'i saja yang merumuskan mazhab itu? Enggak. Di sana ada ansarul mazhab, ada atbaul mazhab, ada ulamaul mazhab. Ada sarjana-sarjana yang pandangannya diakui dalam mazhab itu sendiri dan mereka ikut merumuskan. Terus kenapa dinisbatkan kepada Aristoteles? Karena dia menjadi peletak dasar-dasarnya. Dan yang meletakkan dasar-dasar itu bukan berarti merumuskan semuanya, gitu ya. Jadi Aristoteles punya jasa dalam merumuskan dasar-dasarnya. Itu kalau Anda pengen tahu seperti apa logikanya Aristoteles, baca buku Abdurrahman Badawi. Dia punya bentuk mantik Aristo, 3 jilid ya. Terus. Abdurrahman Badawi itu termasuk salah seorang sarjana Arab, tapi hidupnya banyak di Eropa. Dia bisa 8 bahasa asing, wawasan filsafatnya bagus, kemudian logikanya juga matang, ya, meskipun di perjalanan intelektual dia sempat menjadi seorang eksistensialis, penganut mazhab eksistensialisme. Ya kira-kira mazhab yang sesat lah kira-kira gitu. Nggak ada waktu kita membahas tentang mazhab itu ya. Tapi di kemudian hari dia merevisi pandangan itu dan wafat sebagai seorang muslim yang husnul khotimah. Nasibuhu indallah yani minal ulama insyaallah. Jadi Abdurrahman Badawi dia punya buku itu ya. Nah, kita kembali kepada tadi. Bukan berarti Aristoteles yang menjadi perumus dari semua logika itu. Karena kalau misalnya kita baca Al-Ghazali ya, Al-Ghazali itu di antara ulama muslim yang terkenal sekali. Yang terkenal sekali dua tanda petik menggabungkan logika Aristotelian itu. Tapi Al-Ghazali sendiri mengkritik, menyeleksi gitu loh.
Tidak semua filsafat Aristoteles itu bisa kita resepsi dan bisa kita masukkan ke dalam kajian-kajian keislaman. Dia punya buku Mahakun Nazar, punya buku Mi'yarul Ilm, punya buku Maqasidul Falasifa yang meringkas logika para filsuf, Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain itu, dan seterusnya. Nah, kalau Anda tanya, ada nggak pembahasan-pembahasan yang kreasi yang merupakan improvisasi dari para ulama muslim? Banyak sekali. Saya di buku Ilmu Mantik itu mencantumkan bab tentang muwajjahat. Itu saya kira itu khas pembahasan para ulama muslim ya, yang nggak kita temukan dalam filsafat Yunani hatta. Bahas muwajjahat, pengembangan kaidahnya. Itu sebenarnya materi kalau di Al-Azhar itu materi untuk S2. Sengaja saya cantumkan karena buku itu saya setting sejak awal biar bisa mengcover ragam tema dalam logika klasik. Ketika dikatakan klasik berarti kuno ya. Tapi karena memang itu untuk membedakan logika klasik dan logika modern. Kalau logika modern itu kan muncul di barat, ya, ada Francis Bacon, Roger Bacon dan seterusnya. Meskipun nanti ada kajian lagi dari para ulama muslim bahwa ternyata logika modern itu sudah ada benih-benihnya di kalangan para sarjana muslim. Seperti Ali Sami An-Nashar misalnya, dia punya buku Manahijul Bahs Inda Mufakkiril Islam. Itu buku sangat bagus ya. Untuk mengkaji bahwa metode induksi yang dikreasikan oleh para sarjana barat sudah ada benih-benihnya di kalangan para ulama muslim. Oke. Jadi pembahasan tentang muwajjahat, saya kira itu banyak. Walhasil ketika kita menyebut suatu disiplin ilmu kepada satu tokoh, tidak berarti bahwa hanya tokoh itu saja yang mengembangkan ilmu ini. Hatta dalam mazhab pun begitu kan. Kalau Anda menyebut mazhab tertentu, bukan berarti hanya orang itu. Kenapa orang itu yang diambil? Karena dia punya jasa lebih dalam pengembangan disiplin keilmuan tersebut atau dalam pengembangan mazhab yang kepadanya dinisbatkan mazhab itu. Gitu ya. Apakah ada logika yang lain? Ya. Logika modern atau yang disebut mantik hadis kalau bahasa Arabnya, itu dia lebih dekat kepada pendekatan saintifik ya. Saya ada satu buku bagus kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana logika modern dengan segala spektrum pembahasannya. Itu ada satu buku bagus, itu yang nulisnya itu orang Syiah. Yang nulisnya orang Syiah, tapi saya kira itu salah satu buku terbaik yang bahas tentang landasan-landasan filosofis, landasan-landasan logis bagi metode induktif. Judulnya itu Al-Usus Al-Mantiqiyah Lil Istiqra, karangan Muhammad Baqir Sadr. Tebalnya sekitar 500-an halaman. Itu saya terus terang itu kayaknya itu salah satu sarjana muslim terbaik yang bisa menguraikan logika modern dengan perspektif Aristotelian. Oke? Jadi pada akhirnya sebetulnya logika modern dan logika klasik itu enggak bertentangan, saling melengkapi satu sama lain. Karena logika modern itu kan basisnya induksi. Induksi itu artinya kita meneliti subjek-subjek yang bersifat partikular untuk sampai pada kesimpulan universal. Sementara logika deduktif itu kebalikannya, dari umum ke khusus. Kalau ini dari khusus ke umum. Gitu kira-kira ya. Saya kira itu pembahasan yang panjang lah. Silakan dibaca di buku-buku. Saya kira referensinya banyak. Kalau dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia. Saya kira demikian ya. Saya kira cukup itu. Dicukupkan atau sampai masih ada pertanyaan? Mungkin Ustaz dicukupkan saja karena mungkin waktu ini sudah habis. Di sini masih siang, masih 12:30 siang, beda 5 jam ya. Sebenarnya masih banyak karena waktu mungkin di sini, kalau waktu di sini sudah memasuki waktu maghrib, Ustaz. Oh iya 5 jam kan, iya betul. Ya. Okay. Mungkin terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuruddin yang telah memaparkan seluruh materinya, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Yang mau beli bukunya boleh, mungkin Ustadz ada di All-in Shop juga ada ya, Ustadz ya? Ya, setahu saya di online, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak tuh ada. Kalau saran saya sama kawan-kawan yang mau beli, ya setahu saya harga-harga di toko buku online itu lebih murah. Karena karena suka beda-beda, suka bersaing kayak gitu tuh. Saya nggak ngerti lah. Tapi kalau mau buku yang kalau mau ke penerbit aslinya juga bisa dengan harga, saya nggak ingat harganya sekarang berapa. Tapi kalau di buku-buku saya suka lihat tuh di marketplace
di Tokped, Shopee itu harganya ada yang, tapi harga itu yang bajakan ya. Kalau di bawah 60.000 tuh pasti bajakan. Kalau 60.000 udah pasti bajakan. Karena ada beberapa akun yang saya pernah dapat laporan itu buku bajakan. Tapi kalau masih 90, 100 itu mungkin harga-harga yang diniatkan untuk bersaing dengan harga-harga yang lain. Karena harga aslinya itu seingat saya itu 120 dulu ya. Sekarang kalau udah BBM udah naik nih. Kayaknya naik gitu loh. Sekarang mungkin 130-an gitu ya. Tapi kalau di marketplace itu masih ada yang jual 110, 120 dan seterusnya. Ya silahkan diatur sendirilah itu. Ya mungkin dan untuk terakhir mungkin saya minta sebelum bubar untuk dinyalakan on cam terlebih dahulu untuk sesi foto. Baik. Kepada seluruh peserta. Oke. Satu, dua, tiga. Tadi ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, mungkin terima kasih yang sudah menyalakan on kameranya untuk sesi dokumentasi. Juga terakhir penyerahan sertifikat kepada pemateri. Sertifikat ya Ustaz ya? Ya, ya. Terima kasih banyak. Waduh, tinggal di print apa gimana? Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya orang Sunda juga sama ya. Ini kayaknya kebanyakan orang Sunda kan? Iya, kayaknya kebanyakan orang Sunda. Iya, orang Tasik orang Sunda. Kuningan Ustaz. Saya Sundanya sudah moderat. Sunda Sukabumi. Karena Sunda yang kasar ya. Sunda ekstrim, Sunda radikal. Sunda radikal. Saya juga Kuningan sudah ekstrim Ustaz. Kan ada Tangerang. Kan? Kalau orang Bandung, Tasik, Sukabumi itu ya moderat halus. Orang Garut. Bumi. Orang Cina. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita laksanakan pada webinar kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkesempatan untuk hadir pada webinar bedah buku ini. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa ya, saya meninggalkan ini ya. Iya, terima kasih banyak. Manfaat. Semoga kawan-kawan sekalian bisa merasakan dan segala doa yang baik lah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya pamit ya, oke? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami dari Tat Tolabah mengucapkan terima kasih Ustaz. Sama-sama.